Bab 2101. Nafas Yuan Xin tiba-tiba melonjak, berubah menjadi lolongan yang mengerikan, menyapu langit. Di Wei. Ranah Kaisar Wu. Kultivasi Yuan Xin telah menembus ranah Kaisar Wu. Di sekitar platform pertempuran, orang-orang yang menyaksikan perang juga terkejut. Aku mendengar sebelumnya bahwa Yuan Xin menutup pintu dan menyerang Kaisar Wu. Aku tidak menyangka dia benar-benar berhasil dan menjadi kaisar. Begitu doktrin menjadi kaisar, itu akan menjadi dua tingkat yang berbeda. Semua aspek akan diubah dan semua aspek akan sangat ditingkatkan. Hati suci mulai berevolusi menjadi dunia kecil dengan umur panjang tanpa akhir. Selama kamu bisa selamat dari bencana langit dan bumi, kamu bisa hidup dengan langit dan bumi. Ini adalah transformasi akhir. Kaisar Zun, nyatanya, masih merupakan tanah suci, ranah santo bela diri. Dan untuk membuktikan Tao dan menjadi kaisar adalah Kaisar Wu. Yuan Xin telah menjadi seorang kaisar. Sungguh menakjubkan, kekuatan tempur aslinya tidak terkalahkan. Sekarang, siapa yang bisa mengalahkannya? Dia akan menyapu segala arah. Dia tidak yakin. Aku diam-diam mendengar bahwa putra takdir telah menjadi kaisar sejak lama. Ada Tian Jiao lainnya, mungkin beberapa orang telah menjadi kaisar. Beberapa orang membicarakannya, tetapi mereka masih terkejut. Begitu mudah, menjadi kaisar, di masa lalu, tidak bisa dibayangkan. Di Wei yang luas, dari pikiran Yuan menyebar, sehingga semua orang terkejut. Hati Lu Ming juga kaget. Sepertinya aku hanya bisa mengungkap identitasku. Lu Ming mengubah sebuah ide. Yuan Xin telah menjadi kaisar, dan kekuatan bertarungnya akan melonjak. Dia harus melakukan yang terbaik untuk melawannya. Dengan cara ini, dia akan mengungkap identitasnya. Bukan keinginannya untuk diekspos sekarang. Lagi pula, banyak orang bertekad membunuhnya. Jika mereka terungkap sekarang, mereka mungkin terlibat. Meskipun pertempuran 10 tempat telah dimulai, mereka secara alami akan dilindungi oleh kekuatan besar, tetapi mereka tidak takut pada 10.000 untuk berjaga-jaga. Menghadapi kaisar virtual tingkat tinggi, Lu Ming tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, apalagi kaisar yang sebenarnya, Kaisar Agung. Jika energi fisik kaisar cukup, maka Lu Ming tidak akan memiliki begitu banyak keraguan. Sekarang, ini bukan waktunya. Namun, di hadapan Yuan Xin Kaisar Cheng, dia tidak punya pilihan selain bertarung. Hahaha, Yuan Xin, kamu telah menjadi kaisar. Hebat, bunuh bocah itu. Mu yang tertawa penuh semangat. Pada saat yang sama, dia bekerja keras untuk menyembuhkan lukanya. Dia juga menatap Lu Xiangxiang dan yang lainnya. Selama cederanya baik, dia akan membiarkan Lu Xiangxiang dan yang lainnya membayar harganya. Menyentuh. Pada saat ini, Yuan Xin melangkah keluar, dan seluruh platform pertempuran bergetar. Nafas yang mengerikan, seperti gelombang besar, menekan ke arah Lu Ming. Rusak. Lu Ming berpisah dengan satu tangan dan mematahkan nafas Yuan Xin. Perjuangan putus asa. Yuan Xin acuh tak acuh dan jujur. Saat ini, dia memancarkan kekuatan kekaisaran yang besar dan lebih bermartabat. Dia seperti seorang kaisar kuno yang berjalan di dunia. Rambutku. Pada saat ini, trompet Buddha dibunyikan, dan seorang biksu datang sambil tersenyum. Setiap langkah dia melangkah keluar, teratai emas muncul di bawah kakinya. Pada dirinya, juga ada nafas yang kuat dan tak tertandingi, yang disebarkan dan ditekan ke arah Yuan Xin. Biksu ini, tentu saja, tidak bermoral. Namun, yang membuat Lu Ming melongo adalah bahwa nafas dari tubuh yang tidak bermoral jelas adalah Kaisar Wu. Bahkan dengan pikiran Lu Ming, dia tertegun. Biksu yang tidak dapat diandalkan ini telah menjadi seorang kaisar. Di sekitar platform pertempuran, terjadi keributan, dan banyak orang terkejut. Kaisar Wu lainnya muncul, dan dia masih sangat muda, itu sangat mengejutkan. Mata Yuan Xin juga menunjukkan jejak warna yang bermartabat, memandang ke arah yang sulit diatur, kamu ingin memulai dengan aku. Jika kamu melepaskannya, aku tidak akan bertarung denganmu. Wu Liang menunjuk ke Lu Ming. Saat ini, seluruh tubuh penjahat diselimuti cahaya kemasan. Ada putaran cahaya Buddha di belakang kepalanya. Tangannya saling menggenggam, penampilannya hikmat, seperti biksu berbudi luhur. Apakah kamu kenal dia? Yuan Xindao. Aku tidak tahu, tapi dia baru saja membantu kedua anak kecil itu. Wu Liang menunjuk ke Lu Xiangxiang dan Ouyang Moli, dan berkata, tuan dari dua orang kecil ini adalah Lu Ming. Sejujurnya, Lu Ming dan aku berasal dari tempat yang sama. Mereka adalah adik laki-laki aku. Jadi, kamu lihat. Cara jujur dari biksu nakal. Mendengar bagian depan tidak apa-apa, mendengar bagian belakang, wajah Lu Ming langsung menghitam. Kapan dia menjadi adik laki-laki yang buruk? Long Chen terdiam. Dia dan biksu nakal itu juga kenalan lama. Dia terkejut dengan prestasinya. Namun, kemampuannya yang membual juga membuatnya tidak bisa berkata-kata. Kalau begitu mari kita berperang.
Yuan Shin sangat lugas dan melangkah ke arah biksu nakal itu. Ledakan. Napasnya meledak, bumi berguncang, hembusan, seluruh dunia bergetar. Rambutku. Biksu yang nakal itu menyatakan nama Buddha, dan seluruh tubuhnya penuh dengan emas. Di belakangnya, seorang Buddha dengan tubuh emas muncul, setinggi 100 meter. Dia mengulurkan telapak tangan emas dan meledak ke arah Yuan Shin. Ledakan. Terdengar raungan yang luar biasa, dan energi yang mengerikan menyapu. Orang lain di dekatnya terguncang satu demi satu. Bahkan Luming mundur 2 langkah. Hukum sebab akibat, orang jahat, juga mengendalikan hukum sebab akibat. Mata Luming bergerak. Setelah tiba di Yuanlu, biksu nakal itu pasti mendapatkan petualangan yang hebat. Atau, dia awalnya berbakat, tetapi dia tidak sepenuhnya ditemukan di tanah Tuhan. Tinju kekacauan. Hati Yuan melolong, napasnya lebih kuat, seperti dewa perang yang tak terkalahkan, untuk membunuh biksu yang tidak bermoral. Tubuh emas Buddha. Biksu jahat itu melipat tangannya dan berbisik. Di belakangnya, tubuh emas Buddha besar berubah menjadi cahaya keemasan dan terbang ke tubuhnya. Tubuhnya sangat keemasan bahkan kulitnya pun berubah menjadi emas, seperti manusia emas. Dia menunjukkan sidik jari Buddhis dan membunuh Siang Yuan Shin. Ledakan, ledakan. Kedua pria itu bertabrakan secara berurutan, membunuh kegilaan, dan bertarung di peron, terkadang di timur dan terkadang di barat. Banyak orang tersapu setelah perang besar mereka, langsung terkena serangan serius, atau dibom dari panggung. Tiba-tiba, sejumlah besar orang diledakkan dari panggung. Beberapa Tianjiao yang kuat, seperti Yu He, iblis kuno, Del. Luming, bagaimanapun, menatap Muyang. Ada baiknya memiliki tangan yang buruk, setidaknya dia tidak perlu diekspos untuk saat ini. Saat ini, Muyang terlihat jelek. Awalnya, aku mengira Yuan Shin dapat membunuh Luming, tetapi aku tidak menyangka dia akan lari, dan kekuatan bertarungnya sangat mencengangkan. Dia bisa bertarung dengan Yuan Shin. Sekarang, Luming menatapnya lagi, yang membuatnya sangat tertekan dan hanya bisa kabur. Mau kemana? Kenapa kamu tidak turun dari panggung sendiri? Luming mengejar tirai yang dan mencibir. Muyang menggertakkan giginya dan marah hingga memuntahkan darah. Dia telah berkedip di sekitar tepi platform pertempuran. Jika dia tidak bisa, dia benar-benar akan melompat dari peron. Bagaimanapun, hidupnya lebih penting daripada kebetulan. Yah, kompetisi sudah berakhir, hentikan semuanya. Pada saat ini, Kaisar Parubaya datang ke puncak platform pertempuran, dan nafas yang kuat menyebar, membuat semua orang berhenti. Pertarungan antara Yuan Shin dan penjahat juga berhenti. Bab 2102, Subscribe Penatua. Ini sudah berakhir. Luming meliriknya dan menemukan bahwa tidak banyak orang di peron. Dengan dia, hanya ada 80 orang. Luming terdiam. Dia tidak memperhatikannya untuk beberapa saat, sehingga Muyang kabur. Sudah berakhir, hahaha, sudah berakhir. Muyang sangat gembira. Dia akhirnya bertahan sampai akhir, menjadi 80 orang terakhir, bisa mendapat kesempatan. Saat aku menerobos Kaisar Wu, aku akan menghancurkanmu berkeping-keping. Muyang menatap Luming dan mengaum di dalam hatinya. Kamu beruntung. Luming membuka mulutnya dan kemudian melihat ke orang-orang lainnya. Pao Pao, Lu Xiang, Ouyang Moli, Qiu Yue, Huang Ling, Long Chen, Ouyang tak tertandingi, Luo Xiang, Luo Tianyi, semuanya berhasil bertahan di atas panggung. Kecuali Lu Xiang dan Ouyang Moli, yang lainnya telah melangkah ke ranah Kaisar. Terlebih lagi, dalam kelompok yang terdiri dari 3 orang, kecuali jika mereka bertemu dengan anak Tuhan untuk mengincar mereka, tidak akan sulit bagi mereka untuk bertahan sampai akhir. Nah, 80 dari kalian telah lulus seleksi. Sekarang, biarkan kalian mengatur napas, lalu ikut denganku. Ada peluang besar menunggu kalian. Diumumkan oleh Kaisar Parubaya. 80 orang di atas panggung tentu saja senang, sedangkan mereka yang tersingkir menghela nafas dan tidak mau. Di atas panggung, beberapa orang yang terluka duduk bersila dan mulai sembuh. Kakak, terima kasih atas bantuanmu. Lu Xiang, Ouyang Moli dan beberapa orang datang untuk berterima kasih kepada Luming. Terima kasih kembali. Luming tersenyum. Tentu saja, suaranya telah berubah. Qiu Yue menatap Luming dengan rasa ingin tahu. Dia selalu merasa bahwa Luming sangat akrab dengan penampilannya, yang merupakan semacam intuisi. Belakangan, Long Chen, Huang Ling, Huang Li dan lainnya juga datang untuk mengucapkan terima kasih kepada Luming. Luming awalnya ingin bertemu publik, tetapi setelah memikirkannya, dia menolak. Sampai jumpa. Rambutku, Chen yang panjang, kita sudah lama tidak bertemu. Biksu yang tidak bermoral itu datang sambil tersenyum, Wu Chen dan Wu Yue, bersamanya. Kultivasi bebas debu berada di puncak Kaisar Zun. Dia adalah Tianjiao peringkat teratas karena hukum. Tanpa bulan lebih buruk, meski ada budidaya Kaisar Semu, itu hanya tubuh raja.
Tidak bagus, aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu. Aku tidak menyangka kamu telah menjadi kaisar. Dragon Chen juga menyapa yang nakal. Haha, aku beritahu kamu, aku adalah pria yang bereinkarnasi dari Dewa Buddha dan ditakdirkan untuk bertarung di puncak. Aku berada di tanah Shen Huang, tetapi aku tidak menemukan potensinya, jadi aku bukan lawanmu. Sekarang, baik kamu maupun Lu Ming bukan lawanku. Biksu nakal itu tertawa dan sangat bangga. Jika tuanku ada di sini, kamu pasti bukan lawan. Mendengarkan Lu Ming yang tidak bermoral meremehkan, wewangiannya tidak menyenangkan. Berbicara tentang Lu Ming, semua orang diam. Bagaimana dia sekarang? Rambutku, jangan khawatir, Lu Ming adalah rubah tua. Dia sangat pintar, dia tidak akan mati dengan mudah. Tidak ada lawannya, kecuali aku hampir tidak bisa menahannya. Biksu nakal itu berbicara. Kelopak mata Lu Ming melompat, orang ini, memujinya, atau meremehkannya, bagaimana mendengarkannya sangat tidak nyaman. Lu Xiangxiang dan Ouyang Mori memelototi orang yang nakal itu. Jika mereka tidak dikalahkan, mereka akan memukulinya. Sua. Pada saat ini, gelembung tiba-tiba muncul, datang ke Lu Ming, mata besar berkedip, dengan rasa ingin tahu menatap Lu Ming. Setelah beberapa tahun absen, gelembung itu masih berumur 2 atau 3 tahun. Sepertinya itu tidak akan tumbuh. Namun, kemajuan kultivasi sangat cepat sehingga akan menghancurkan kaisar. Kamu adalah saudara laki-laki Lu Ming. Gelembung itu tiba-tiba terbuka. Tentu saja, gelembung ditransmisikan dengan cara yang tidak didengar orang lain. Lu Ming menyentuh hidungnya, tapi dia masih tidak bisa menyembunyikan gelembungnya. 10 hewan petarung teratas bukanlah masalah kecil. Bubble, ini aku. Jangan membicarakannya sebentar. Untuk Lu Ming. Aku tahu kau belum mati. Suara gelembung, mata besar menunjukkan kegembiraan, lalu berlari ke Bau Xiangxiang untuk duduk. Ayo kita ambil napas dulu. Luo Tianyi membuka mulutnya, baru saja Perang Dunia Pertama, orang banyak mengkonsumsi. Mereka duduk bersila dan mulai bernapas. Tidak jauh dari sana, Muyang menyapu Lu Xiangxiang dan yang lainnya dari waktu ke waktu, menunjukkan warna yang menyeramkan. Dia sedang memikirkan beberapa skema beracun di dalam hatinya. Mata Lu Ming memancarkan sinar pembunuhan, dia takut mengungkapkan identitasnya. Tindakan apa yang dilakukan Muyang untuk menyakiti Lu Xiangxiang dan mereka? Dia sangat curiga bahwa terakhir kali para pembunuh kerajaan maut diundang oleh Muyang. Segera hari berlalu, dan semua orang hampir bernapas. Ikut denganku. Kaisar Parubaya memerintahkannya untuk terbang ke pusat kota takdir. Yang lain juga sudah mengikuti. Mereka sangat ingin tahu tentang apa yang disebut peluang itu. Segera, puncak gunung yang megah muncul. Gunung ini, terlalu megah, terlalu tinggi, menembus langit. Ini adalah Gunung Takdir, yang dikenal sebagai puncak kota takdir yang paling megah. Dikatakan bahwa itu terhubung dengan surga dan dapat mengarah ke surga. Kerumunan turun di Gunung Takdir. Kami menemukan bahwa ada banyak orang di Gunung Takdir. Apakah teater selatanmu sudah selesai? Seorang wanita cantik, melihat ke arah sini. Kamu teater timur, tapi cepat. Kaisar Parubaya tersenyum dan saling menyapa. Jelas, pihak lain adalah teater timur, dan 80 diantaranya juga telah dipilih. Tian Jiao di kedua sisi saling memandang. Sungai Bintang. Lu Ming melihat Sungai Bintang di antara 80 orang di teater timur. Tidak heran dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Pihak lain, awalnya, lari ke teater timur. Yah, kamu bisa istirahat di sini, dan kesempatan itu akan datang. Kaisar Parubaya tahu. Hati orang-orang bergerak, menebak-nebak, apa yang disebut kesempatan pada akhirnya. Sangat panas sehingga dia bisa membantu orang lain membuktikan Tao dan menjadi kaisar. Orang-orang menunggu di sini. Suatu hari kemudian, Tian Jiao dari Teater Utara datang. 2 hari kemudian, Tian Jiao dari zona perang barat tiba. Dan di dekat Gunung Takdir, semakin banyak orang berkumpul dan memenuhi langit. Di bagian atas, ada banyak sosok yang berdiri di sana. Mereka ditutupi dengan cahaya ilahi dan tidak dapat melihat penampilan mereka dengan jelas. Tetapi masing-masing memberikan perasaan luas dan tak terukur. Kaisar. Orang-orang terkagum-kagum dan tahu bahwa sosok-sosok yang berdiri di atas dan ditutupi oleh cahaya ilahi ini adalah semua sosok di kerajaan Kaisar Agung. Belum tentu Kaisar Agung dari tanah takdir Tuhan, tetapi mungkin ada Kaisar Agung dari daerah lain. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, 10 hari telah berlalu. Tiba-tiba, seberkas cahaya mekar di langit yang dalam. Kemudian, sinar cahaya ini, semakin terang, cemerlang. Yang akan datang. Ada sosok kaisar yang hebat untuk berbicara. Semangat semua orang terkejut, dan semua orang melihat ke langit yang dalam. Yang akan datang. Apa yang akan datang? Orang-orang penasaran. Ledakan. Langit bergetar, dan kemudian orang melihat ada jalan yang memanjang ke sisi ini.
Ini adalah jalan batu biru kuno, penuh dengan makna tahun yang beraneka ragam. Di langit, ada jalan yang membuat banyak orang melongo. Bab 2103, Subtribe Penatua. Jauh di langit, ada jalan yang terbentang ke bawah, yang membuat orang melongo. Dari mana datangnya jalan ini, atau kemana arahnya? Apakah yang disebut kesempatan terkait dengan jalan ini? Ketika mereka melihat dengan hati-hati, mereka menemukan bahwa jalan itu telah berakhir. Di ujung jalan, ada sebuah pintu terang. Mereka tidak tahu kemana arah pintu cahaya itu. Sekarang, tuan-tuan, apa peluangnya? Ini, tinggi di langit, seorang lelaki tua dengan rambut putih melangkah keluar. Ini jelas seorang kaisar yang hebat, tetapi juga seorang kaisar yang sangat kuat. Ujung jalan ini mengarah ke dunia satu sudut. Mengapa disebut dunia satu sudut? Karena dunia sudut itu dipisahkan dari dunia Yuan pada awal pembukaannya, dan masih mempertahankan adegan pembukaan pertama. Dunia Yuan. Di sana, aturannya sangat jelas, dan semangat bawaannya kuat. Baik itu untuk mempraktikkan sistem aturan atau sistem kuno, kecepatan berlatih di sana akan luar biasa. Kaisar berambut putih berbicara. Ada banyak kebisingan. Ini sebenarnya adalah sudut dunia pada awal dinasti Yuan, dan masih mempertahankan gaya dan ciri-ciri awal dinasti Yuan. Ini benar-benar kesempatan yang tak terbayangkan untuk berkultivasi. Peluang benar-benar peluang besar. Mata banyak orang panas, bahkan Kaisar Wu itu, sama. Untuk berkultivasi kerana Kaisar Wu, kita harus berevolusi menjadi dunia kecil. Di dunia awal dunia sepeser pun, itu pasti akan meningkatkan dan mempromosikan evolusi dunia kecil. Tak heran jika orang yang masuk kemungkinan besar akan menerobos ranah Kaisar Wu. Sudut dunia ini diperoleh oleh orang yang kuat dari kehampaan. Kali ini digunakan untuk memberi penghargaan kepada Tian Jiao yang telah lulus pemutaran. Namun, sudut dunia ini, bagaimanapun, tidak besar, dan setelah bertahun-tahun, untuk Kaisar Wu, atau untuk Kaisar virtual tingkat rendah, perannya sangat besar, tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasi, peran masuknya tidak akan bagus. Pria tua berambut putih itu menjelaskan lagi, yang membuat banyak orang kuat menghela nafas. 2 tahun kemudian, kamu akan memiliki lebih banyak waktu, dan kamu akan mendapatkan panen besar di dalamnya. 2 tahun kemudian, pertempuran 10 tempat akan benar-benar dimulai. Diumumkan oleh Kaisar berambut putih. 2 tahun. Mereka punya 2 tahun. Mata Luming cerah. Dalam 2 tahun terakhir, kita harus memanfaatkannya dengan baik. Sekarang, ayo pergi, menyusuri jalan kuno ini, injaklah. Jalan Kaisar berambut putih. Sua, sua. Ketika suara Kaisar berambut putih turun, ada banyak sosok yang menginjak jalan kuno, lalu naik di sepanjang jalan kuno. Ayo pergi juga. Bulan musim gugur, Lu Xiangxiang dan yang lainnya juga menginjakkan kaki di jalan kuno. Ada juga Sungai Xingxing, Yuanxin, Muyang, Del, yang menginjakkan kaki di jalan kuno satu persatu dan keluar menuju langit yang dalam. Orang depan, yang sampai di ujung, melangkah ke pintu lampu dan menghilang. Di sekitar, banyak orang iri tak tertandingi. Terutama anak-anak muda yang sombong, matanya panas, tapi tak berdaya. Ini adalah kesempatan besar. Mereka tahu bahwa kelompok yang terdiri dari 320 orang ini akan menjadi lebih kuat setelah 2 tahun. Kesenjangan antara mereka dan orang-orang ini akan semakin melebar. Yang kuat selalu kuat. Namun, tidak ada yang berani ikut campur. Ada begitu banyak kaisar agung di sini. Siapapun yang mengira dia bisa bergaul benar-benar mimpi. Luming juga menginjakkan kaki di jalan kuno, selangkah demi selangkah. Segera, Luming sampai di ujung jalan kuno, datang ke pintu lampu, tanpa ragu, Luming melangkah 1 langkah. Segera, 320 Tian Jiao melangkah ke pintu lampu dan menghilang. Pada saat ini, jalan kuno mulai pulih, menuju gerbang cahaya, dan kemudian, pintu cahaya juga menghilang di udara. Tuan, aku tidak tahu siapa yang bisa mendapatkan sudut dunia ini. Seseorang bertanya. Orang kuat dengan kekuatan besar berpikir tentang alangkah baiknya jika dia dapat mengunjungi orang kuat itu setelah itu dan membiarkan beberapa keturunannya memasuki praktik tersebut. Dari surga. Jalan Kaisar berambut putih. Semua orang tutup mulut, itu adalah kekuatan surga. Pada saat yang sama, orang-orang terkejut. Mungkinkah kekuatan besar surga memperhatikan pertempuran 10 tempat ini? Kembalilah dalam 2 tahun, tuan-tuan. Jalan Kaisar rambut putih, lalu melangkah keluar, pergi dari sini. Dalam waktu 2 tahun, siapa yang bertanggung jawab atas pasang surut? Seseorang berbisik. Mereka menantikannya. Kemudian, kerumunan bubar, dan perdamaian dipulihkan di dekat gunung yang menentukan itu. Setelah Luming melangkah ke gerbang cahaya, langit dan bumi berputar. Saat berikutnya, dia menemukannya di atas sebongkah batu.
Tekanan yang luar biasa. Begitu dia muncul, Lu Ming merasa ada tekanan tak terbatas padanya dari segala arah. Sepertinya ada ratusan gunung yang menekannya sepanjang waktu. Menyentuh. Lu Ming mencoba mengambil langkah maju. Bumi mengaum. Tubuh Lu Ming seberat gunung. Apakah ini awal dari dunia Yuan? Lu Ming berbisik dan melihat sekeliling. Apa yang bisa kita lihat adalah batu tak berujung. Ada bebatuan, tanah, gundul, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada kehidupan. Banjir, napas kuno, padam. Terlebih lagi, Lu Ming menemukan bahwa gas alam di sini terlalu kuat untuk dibayangkan. Napas antara, ada gas bawaan yang kuat, menjadi seberkas cahaya, ke dalam mulutnya. Terlebih lagi, Lu Ming merasa bahwa hukum di sini sangat jelas, dan kesadaran spiritual menyebar, seolah-olah tubuh bermandikan hukum yang tak ada habisnya. Lu Ming mengubah kekuatan suci menjadi matanya dan terkejut. Saat ini, semua yang ada di depan Lu Ming telah berubah. Di antara langit dan bumi, ada pita-pita kecil yang berenang-renang, memancarkan segala jenis cahaya. Ini seperti ribuan filamen yang membentuk dunia. Itu adalah aturan benang sutra, aturan yang jelas dan kaya hingga ekstrim, bisa terbentuk. Dunia permulaan langit dan bumi, ini adalah dunia permulaan langit dan bumi. Lu Ming bergumam pada dirinya sendiri, matanya penuh kejutan. Menurut legenda, ketika langit dan bumi mulai terbuka dan segala sesuatu berevolusi, lingkungan kultivasi pada saat itu adalah yang terbaik, dengan aturan yang jelas dan asal-usul yang kuat. Aku tidak tahu seberapa cepat berlatih. Kesempatan, kata Kaisar Parubaya itu benar, ini kesempatannya. Sangat penting untuk meningkatkan peluang menjadi seorang kaisar jika kaisar dibudidayakan di sini. Namun, permulaan dunia seperti dunia kelaparan yang hebat, dan tekanan antara langit dan bumi terlalu besar. Lu Ming menghela nafas. Di sini, kamu tidak bisa terbang sama sekali. Jangan bilang terbang, meski berjalan lama, aku khawatir itu akan menghabiskan kekuatan suci di dalam tubuh. Cara terbaik adalah tetap di tempat dan berlatih dengan tenang. Nyatanya, orang yang masuk hampir seperti ini. Mereka duduk berlutut di situ satu persatu, dan berlatih serta memahami dengan tenang. Ini adalah kesempatan langka, mereka hanya punya waktu 2 tahun untuk menghargainya. Lu Ming juga duduk berlutut di tempat yang sama, dan kesadaran spiritualnya menyebar. Dia dapat dengan jelas menangkap berbagai hukum antara langit dan bumi. Bab 2104, Subscribe Penatua. Lu Ming memosongkan pikirannya dan mulai memahami hukum kekacauan. Tiba-tiba, dia merasa bahwa hukum kekacauan yang jelas antara langit dan bumi jauh lebih jelas daripada dunia luar. Dengan gerakan pikiran, aturan antara langit dan bumi terbang menuju Lu Ming dan mengelilingi seluruh tubuhnya. Dari luar, tubuh Lu Ming ditutupi dengan lapisan kecemerlangan, kesucian yang tak tertandingi. Lu Ming merasa pemahamannya tentang hukum kekacauan semakin dalam. Dalam sekejap, setengah bulan telah berlalu. Ledakan. Napas Lu Ming tiba-tiba meletus dan naik, dan hukum kekacauan melolong dan memenuhi seluruh tubuhnya. Hukum kacau antara langit dan bumi dengan mudah dimanipulasi oleh Lu Ming, membentuk sungai yang melayang di sekelilingnya. Hukum menjadi sungai. Hukum kekacauan, akhirnya mematahkan belenggu, untuk mencapai tahap sempurna, membentuk penampakan sungai. Jika hukum menjadi sungai, bukan berarti benar-benar menjadi sungai, atau jika hukum itu sempurna, ia akan dipadatkan seperti sungai. Kemudian, hukum kekacauan terus-menerus meresap ke dalam tubuh Lu Ming untuk membantu Lu Ming menyempurnakan tubuh dan kekuatan sucinya. Terakhir kali, aturan susunannya sempurna. Lu Ming sudah memiliki pengalaman, kali ini dia sudah familiar dengan jalanan. 2 hari kemudian, napas Lu Ming benar-benar tenang. Kekuatan dan kekuatan suci telah meningkat pesat. Lu Ming merasakan perubahannya sendiri dengan hati-hati, menunjukkan kegembiraannya. Hukum terkuat, hukum menjadi sungai, menjadi kaisar, tubuh dan kekuatan suci pemurnian, daripada hukum raja sebagian besar. Terakhir kali, tubuh dan kekuatan sucinya dipromosikan oleh terobosan dalam Law of Arairot, tapi kali ini, dia lebih meningkat. Di bidang ramuan, hati suci sebening kristal dan penuh dengan kekuatan suci yang tak ada habisnya. Hati suci berputar dan kekuatan suci tak berujung mengalir ke meridian seperti sungai yang melompat. Di tubuh Lu Ming, ada cahaya redup, penuh dengan kekuatan tak terbatas. Kuat, terlalu kuat. Lu Ming merasa kekuatan bertarungnya telah meningkat pesat. Sekarang mulailah memahami hukum kematian dan hukum menelan. Lu Ming menantikannya. Jika hukum kematian dan hukum penelanan keduanya sempurna, seberapa kuatkah tubuh dan kekuatan sucinya? Lu Ming menantikannya dan mulai mengerti. Sepotong langit dan bumi ini, pemahaman tentang hukum, sungguh unik, jauh lebih cepat daripada bagian luarnya. Tidak hanya itu, bagian dari langit dan bumi ini adalah sudut yang tersisa di awal kerajaan Yuan, yang juga sangat membantu evolusi dunia kecil. Namun,
Lu Ming belum mencapai tahap menerobos Kaisar Wu. Tidak ada waktu untuk latihan. Di bawah budidaya satu hati Lu Ming, waktu berlalu. Dalam sekejap, setengah tahun telah berlalu. 6 bulan kemudian, Lu Ming berhasil mempraktikkan hukum kematian dan hukum menelan hingga 99%. Kecepatan ini sudah luar biasa. Itu tidak bisa dilakukan tanpa waktu 5 tahun. Namun, sangat sulit untuk mencapai kesempurnaan kultivasi sekaligus setelah naik menjadi 99%. Butuh waktu untuk menumpuk. Saat ini, Lu Ming mulai memikirkannya. Dia ingin mempraktikkan hukum lain. Hukum apa yang baik untuk dipraktikkan? Lu Ming mengerutkan kening dan berpikir dengan hati-hati. Bagaimanapun, dia dapat mempraktikkan berbagai hukum, dan integrasinya dapat meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Apalagi di dunia ini, terlalu cepat untuk memahami hukum, dan dia tidak mau ketinggalan. Dia mengerti hukum lain. Hukum kekuatan. Setelah berpikir sejenak, Lu Ming memutuskan untuk mempraktikkan hukum kekuatan. Hukum kekuatan tertinggi, sehingga masing-masing pukulannya sendiri, dengan kekuatan yang mengerikan. Selain itu, baik Long Chen maupun Huang Li adalah hukum kultivasi yang kuat. Lu Ming sering berdiskusi dengan Long Chen dan Huang Li. Akan lebih mudah untuk memahami hukum kekuatan tertinggi. Selain itu, dengan kesempurnaan lebih banyak hukum, tubuh fisik dan kekuatan suci Lu Ming menjadi semakin kuat. Dengan hukum kekacauan, itu seberat gunung. Serangannya akan menjadi semakin sengit dan mendominasi. Jika kita menambahkan hukum kekuatan, serangannya akan semakin mengerikan. Berpikir untuk melakukannya, Lu Ming mulai serius memahami hukum kekuatan. Sepotong langit dan bumi ini benar-benar berbeda. Hanya dalam beberapa hari, Lu Ming merasakannya. Dia merasa telah menyentuh pintu, dan dia memahaminya dengan lebih serius. Lebih dari 10 hari kemudian, Lu Ming Zhen sampai di pintu dan memahami hukum pengerahan tenaga. Dia mengepalkan tinju dengan kekuatan ekstrim, yang luar biasa. Sejak saat itu, dia memahami hukum kematian, hukum menelan, dan hukum pengerahan tenaga pada saat yang bersamaan. Dengan cara ini, dalam 3 bulan terakhir, tubuh dan kekuatan suci Lu Ming meningkat pesat. 3 bulan setelah terobosan hukum menelan, Lu Ming datang ke sini. Sudah lebih dari setahun sejak Lu Ming datang ke sini. Hukum kematian juga telah menerobos, dan hukum telah menjadi sungai untuk mencapai kesempurnaan. Sekali lagi, daging dan kekuatan sucinya ditempa. Sekarang, Lu Ming merasakan kekuatan sucinya melompat dan teror yang kuat. Dalam daging, itu penuh dengan kekuatan ledakan. Dia merasa bahwa kekuatan tubuh saja dapat menghancurkan Kaisar Wu Bintang 1. Itu bukan ilusi, itu benar-benar terlalu kuat. Lu Ming tidak tahu apa kekuatan bertarungnya sekarang. 4 hukum, semuanya sempurna, hukum menjadi sungai, 2 hukum terkuat, 2 hukum raja, tubuh dan kekuatan sucinya, ditempa 4 kali. Kekuatan dari 4 hukum sempurna benar-benar menakutkan. Selain itu, ada hukum upaya maksimal, yang telah dikembangkan oleh Lu Ming ke tingkat yang sangat tinggi. Tidak jauh dari kekuasaan Cheng He. Ketika Lu Ming datang ke sini, 1 tahun 3 kali, hukum kekuatan tertinggi juga menerobos dan masuk ke dalam kesempurnaan. Kekuatan tempur Lu Ming melonjak lagi. Menyentuh. Lu Ming menggunakan telapak ajaib kekacauan, bergerak secara vertikal dan horizontal, dan mengintegrasikan 5 hukum. Bumi dan bumi mengaum dan mengaum, seperti suara genderang besar dan lonceng. Senang. Untuk waktu yang lama, Lu Ming berhenti dan menarik napas panjang. Matanya cerah. Tekanan dari langit dan bumi ini sangat besar. Namun, kekuatan fisik Lu Ming sekarang terlalu kuat. Dia merasa bahwa dia tidak membutuhkan kekuatan suci. Dia dapat memblokirnya dengan tubuhnya dan melakukan perjalanan jauh. Orang biasa tidak bisa melakukannya. Kesempurnaan hukum tampaknya bukan kesempurnaan yang sebenarnya. Kemudian, Lu Ming memikirkan tentang hukum. Dia telah memahami 5 hukum berturut-turut, dan memiliki perasaan yang mendalam. Dia menemukan bahwa yang disebut kesempurnaan hukum hanyalah kesempurnaan tahap tertentu, bukan akhir, tetapi dapat terus menerobos. Faktanya, dia telah mendengar dari Combo bahwa hukum adalah fondasi dunia, yang sangat mendalam dan jauh dari kata sederhana. Yang disebut kesempurnaan Kaisar Zun hanyalah kesempurnaan tahap pertama. Pemahaman hukum dibagi menjadi beberapa tahap. Tetapi jika kamu ingin membuat terobosan, sangat sulit bagi Kaisar virtual umum untuk menerobos. Namun, Lu Ming hanya memikirkannya dengan santai, dan kemudian tidak mempertimbangkannya. Sekarang, dia masih agak jauh dari menerobos Kaisar Wu. Sudah 1 tahun 3 bulan sejak aku datang ke sini. Aku tidak punya banyak waktu untuk memahami hukum lain. Aku akan mengkonsolidasikan 5 hukum sekarang dan mencapai titik di mana aku dapat menerobos Kaisar Wu secepat mungkin. Lu Ming menyusun arah latihan dan terus berlatih. Bab 2105, Subscribe Penatua.
Lu Ming memasuki praktik tidak mementingkan diri sendiri, dan semua Tianjiao yang memasuki langit dan bumi memiliki panen yang luar biasa. Ledakan. Di atas batu, seorang gadis berusia 2 atau 3 tahun, nafas naik, di Wei terisi, seperti lautan. Tak lama kemudian, langit bergemuruh, tetapi gadis kecil itu berhasil melewatinya dengan mudah. Akhirnya menerobos Kaisar Wu, Jojo. Gadis kecil itu bergumam, gadis kecil ini, itu adalah gelembung. Lembah lain, perampokan guntur yang sama bergulir, tidak lama kemudian, perampokan guntur menghilang, sesosok muda muncul, itu adalah Muyang. Pada saat ini, tubuhnya dipenuhi dengan nafas yang kuat, yaitu Di Wei, dia juga menerobos, mencapai kerajaan Kaisar Wu. Hahaha, aku akhirnya berhasil menembus Kaisar Wu. Lain kali aku bertemu dengannya, aku pasti akan membuatnya frustrasi. Muyang tertawa dengan percaya diri. Dia menerobos Kaisar Wu dan kekuatannya melonjak. Dia memiliki 100 poin untuk membunuh Lu Ming. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa Tianyun adalah Lu Ming. Dia hanya mengira itu adalah Tianyun. Bukan hanya mereka, banyak orang telah menerobos. Yu He, Sungai Sing Sing, Dieren, Gelong. Satu demi satu, putra-putra surga, yang awalnya berada di ranah kaisar, mematahkan belenggu dan melangkah ke ranah Kaisar Wu satu demi satu setelah menumpuk di negeri ini begitu lama. Bahkan beberapa raja membuat terobosan dan memasuki Kaisar Wu. Dari Kaisar Zun hingga Kaisar Wu, itu adalah parit alami. Jika ingin menerobos, sangat sulit dan membutuhkan akumulasi waktu yang lama. Jika kamu berada di luar, pasti tidak secepat itu. Tanpa akumulasi 10 tahun, sulit untuk menerobos. Tapi di dunia ini, lebih dari setahun, banyak orang telah menerobos. Ini kesempatan bagus. Tapi Yuan Xin, yang telah mencapai ranah Kaisar Wu, tidak baik, tetapi lebih dekat dan lebih kuat dalam kultivasi. Kita semua membuat kemajuan dan kekuatan kita meningkat. Dalam sekejap mata, sudah 1 tahun 8 bulan sejak aku memasuki dunia ini. Saat ini, Lu Ming berhenti berlatih. Dia merasa kultivasinya telah mencapai batas. Dia berencana untuk memperlambat sedikit, dan kemudian mulai menyerang Kaisar Wu. Dunia ini sangat kaya akan energi. Aku tidak tahu apakah akan ada harta jenius. Lebih baik untuk memeriksanya. Lu Ming mulai berpikir. Yang lain tidak bisa bepergian jauh, tapi dia bisa, karena kekuatan fisiknya terlalu kuat. Dia ingin berjalan-jalan. Secara khusus, ia menemukan bahwa tempat itu tidak mulus dan memiliki kemiringan. Dia berada di tengah lereng, dan dia ingin menyusuri lereng menuju puncak. Lu Ming mulai bergerak menaiki lereng. Lereng di sini tidak besar, tetapi terus naik, dan Lu Ming menemukan bahwa semakin ke atas, tekanannya secara bertahap meningkat. Meski peningkatan ini tidak besar, perlahan-lahan menjadi lebih kuat, namun dengan kekuatan fisik Lu Ming, ia masih bisa melawan. Lu Ming berjalan menyusuri lereng selama 3 hari, tetapi dia tidak menemukan apapun. Di mana-mana lancar, tidak ada makhluk hidup, dan tidak ada yang masuk dari luar. Lu Ming menduga bahwa orang-orang yang datang dari luar mungkin berada di bawah lereng. Lu Ming berjalan di hari lain, dan dia tiba-tiba menemukan bahwa tanah menjadi rata, dan dia sepertinya telah naik ke puncak. Jika kamu melihatnya, kamu bisa melihat banyak bebatuan yang menonjol, seperti perbukitan. Tentu saja, kamu dapat melihat beberapa puncak, tetapi tidak ada tumbuhan. Dan di sini, gas alam langit dan bumi tampak lebih pekat. Lu Ming maju, tapi dia masih tidak mau mencari. Segera dia tiba di sebuah lembah. Seseorang. Saat dia berjalan ke lembah, Lu Ming terkejut karena dia melihat 2 sosok. 2 pria muda, tampak berusia 20-an, duduk di sana. Kedua orang ini sangat akrab. Lu Ming belum pernah bertemu mereka. Tidak ada 2 dari 320 orang yang masuk. Karena ketika mereka menunggu di Gunung Takdir, 320 orang saling memandang, dan mereka dapat mengingat bahwa jika mereka melihatnya sekali, mereka akan mendapat kesan. Tapi Lu Ming tidak memiliki kesan tentang kedua anak muda ini. 2 pemuda, salah satunya, mengenakan jubah hitam dengan rambut hitam dan wajah dingin. Dan pemuda lainnya, dengan rambut ungu panjang, terlihat sangat tampan, memiliki temperamen yang tak terkatakan, biarkan orang melihatnya, tidak akan lupa. Siapa mereka? Bagaimana bisa ada di sini? Lu Ming bingung. Selain 320 orang, apakah ada orang lain yang masuk? Pada saat ini, kedua pemuda itu juga melihat Lu Ming dan memandangnya dengan heran. Siapa dia? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Pemuda berambut hitam berbicara dengan suara dingin. Mata pemuda berambut ungu itu menunjukkan warna pemikiran, dan tiba-tiba mata mereka menjadi cerah dan berkata, apakah itu Tianjiao dari kerajaan Yuan? Baru-baru ini, aku mendengar bahwa ada beberapa Tianjiao di kerajaan Yuan, dan mereka masuk ke surga dan bumi ini. Berlatih. Mendengar percakapan mereka, Lu Ming terkejut. Apa maksudmu?
Pemuda Ziva berkata bahwa dia adalah kebanggaan dinasti Yuan. Bukankah pemuda berambut ungu itu berasal dari kerajaan Yuan? Apakah itu surga? Lu Ming tiba-tiba teringat akan surga. Tapi bagaimana orang surga bisa muncul di sini? Dari mana asalmu? Surga, atau Yuanji? Pemuda berambut hitam itu sepertinya menunjukkan sedikit ketertarikan. Yuanji, kamu. Lu Ming Yibao Kuan lakukan. Ini benar-benar dari kerajaan Yuan. Aku tidak menyangka ada orang di kerajaan Yuan yang bisa datang ke sini. Sepertinya kultivasi kamu tidak lemah. Aku sangat penasaran, bagaimana dengan Tian Jiao dan kultivasi Yuanji? Masih pemuda berambut hitam yang berbicara. Setelah mengatakan ini, pemuda berambut hitam itu bangkit, dengan rasa perang di matanya, dan melangkah menuju Lu Ming. Lu Ming terkejut, sepertinya kedua pria itu berasal dari surga. Pada saat yang sama, Lu Ming terdiam. Tepat setelah bertemu, pemuda berambut hitam itu sepertinya akan segera berangkat. Ledakan. Pemuda berambut hitam melangkah maju dan menghembuskan nafas yang kuat. Itu Di Wei. Pemuda berambut hitam adalah Kaisar Hu. Biarkan aku melihat kekuatanmu. Pemuda berambut hitam berjalan semakin cepat, dan akhirnya berubah menjadi kilat hitam, bergegas menuju Lu Ming. Pada saat yang sama, sebuah telapak tangan meledak, dan kekuatan telapak tangan yang mengerikan membombardir Lu Ming. Kekuatan reinkarnasi, ini adalah putra dewa. Mata Lu Ming bergerak, pemuda berambut hitam ini, telapak tangan, mengandung hukum reinkarnasi. Ledakan. Lu Ming juga bergerak, tepuk tangan yang sama. Telapak tangan dua orang bertepuk tangan, mengeluarkan suara gemuruh, seluruh lembah bergetar. Bagus, datang lagi. Telapak tangan pemuda berambut hitam terus-menerus ditepuk, dan lusinan telapak tangan diambil terus-menerus, yang sangat kuat. Lu Ming menggunakan aturan kekacauan untuk melawan lawan. Setelah puluhan gerakan, sulit membedakan pemenang dari pecundang. Kaisar Sun, kamu memiliki kekuatan bertarung yang begitu kuat. Tubuhmu sangat kuat sehingga tidak mungkin. Apakah kamu terlalu kuno untuk berlatih? Tidak, terlalu kuno. Bagaimana kamu bisa mempelajari aturannya? Pemuda berjubah hitam berbicara berturut-turut, penuh kejutan. Bahkan pemuda berambut ungu itu menatap Lu Ming dengan heran. Betapa kuatnya orang ini. Lu Ming juga terkejut. Dengan tubuhnya yang kuat dan kekuatan suci, ditambah dengan hukum kekacauan yang sempurna, kekuatan tempurnya benar-benar mengerikan, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap pemuda ini. Bab 2106, Subscribe Penatua. Kamu juga tidak lemah. Lu Ming membuka mulutnya. Lu Ming baru saja mengatakan yang sebenarnya, tetapi pemuda berambut hitam itu tidak senang. Wajahnya yang dingin dan bangga sedikit suram. Dia berpikir bahwa Lu Ming meremehkannya. Nak, aku tidak menggunakan kekuatanku yang sebenarnya barusan. Kamu pikir kamu bisa bersaing denganku? Aku akan menggunakan semua kekuatanku untuk melihat apakah kamu bisa memblokirku. Mulut dingin pemuda rambut hitam, nafas lebih menekan. Pada saat ini, pemuda berambut ungu membuka mulutnya dan berkata, adik seperguruan, jangan lakukan itu, waktunya akan tiba. Begitu wajah pemuda berambut hitam itu berubah, dia menatap Lu Ming dengan dingin dan berkata, kali ini, aku akan membiarkanmu pergi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi, dan melangkah ke sebuah gua dengan rambut ungu. Jauh di dalam lembah, ada sebuah gua. Sepertinya kedua pemuda itu sedang menunggu sesuatu di luar gua. Sepertinya ada harta karun di gua ini. Lu Ming berpikir dan memikirkannya. Lu Ming masih belum masuk. Kedua pemuda itu jelas merupakan kebanggaan surga yang tak tertandingi. Lu Ming tidak ingin menyinggung orang lain secara misterius. Sebaiknya kau pergi dulu dan mencari di tempat lain. Lu Ming berpikir, lalu berbalik untuk meninggalkan lembah. Pada saat ini, dia sulit untuk tenang. Tampaknya tempat ini tidak sederhana, dan ada Tian Jiao di surga. Apakah sudut dunia ini, bukan oleh yang kuat di dunia Yuan, tetapi oleh yang kuat di surga? Pikiran Lu Ming penuh dengan imajinasi. Setelah itu, Lu Ming berjalan selama 2 hari lagi dan akhirnya menemukan tempat yang aneh di depresi gunung. Di sini, ada mata air seperti kolam ajaib dan kolam roh. Di dalam, ada ki alami, dan energinya luar biasa. Mata Lu Ming cerah. Dia bermaksud berada di sini untuk membiarkan tubuh menyerap energi. Selama energi tubuh mencapai jumlah tertentu, dia dapat mengendalikannya, dan dia tidak akan memiliki begitu banyak keraguan. Segera, Lu Ming mengeluarkan tubuh Kaisar Surga, mengoperasikan metode mengendalikan tubuh langit dan bumi, dan mulai menyerap energi di sini. Di sini, itu adalah ki dari asal mula, dan energinya berlimpah dan menakutkan. Lu Ming bergerak untuk mengendalikan tubuh Kaisar Surga. Ke segala arah, energi yang kaya dan tak tertandingi menyatu menuju tubuh Kaisar Surga. Selain itu, kualitas energi di sini juga sangat tinggi, dan penyimpanan energi tubuh Kaisar Langit meningkat pesat. Sepanjang waktu, kamu dapat merasakan energi dalam tubuh Kaisar Surga meningkat dan menguat.
Hanya dalam beberapa hari, energi tubuh kaisar mencapai 10%. Saat mencapai 10%, Lu Ming bisa mengendalikannya. Lu Ming sangat gembira. Namun, dia tidak berhenti. Dia terus mengendalikan tubuh kaisar surga dan menyerap energi dengan gila-gilaan. Karena ada begitu banyak energi di sini, seraplah lebih banyak. Semakin banyak energi yang disimpan, semakin kuat tubuh kaisar. Sebulan kemudian, energi di sini hampir mengering dan terserap, dan energi dalam tubuh kaisar surga mencapai 36% yang mencengangkan. Kamu harus tahu bahwa sebelumnya, penyimpanan energi fisik kaisar hanya 16%. Itu 36%. Ini benar-benar menakutkan. Andai saja energi tubuh langit dan bumi terisi penuh. Mata Lu Ming penuh cahaya dan bersemangat. Jika energi fisik kaisar surga mencapai 100%, maka di era ini ketika kaisar tidak bisa keluar, dia benar-benar bisa berjalan secara horizontal. Memikirkan hal ini, Lu Ming sangat bersemangat dan segera berangkat mencari mata air serupa lainnya. Sayangnya, musim semi semacam ini sangat langka. Lu Ming terus mencarinya selama beberapa hari tanpa menemukannya. Lu Ming tidak menyerah. Setelah mencari lebih dari 10 hari, Lu Ming akhirnya menyerah. Waktu sangat berharga di sini dan tidak boleh ditunda. Lu Ming mulai bersiap untuk menyerang wilayah Kaisar Wu. Dia menemukan tempat persembunyian dan duduk bersila untuk menyesuaikan keadaannya. Beberapa hari kemudian, dia mencapai puncak keadaannya, dan jiwanya sesempurna sebelumnya. Lu Ming mulai menyerang kerajaan Kaisar Wu. Menerobos Kaisar Wu berarti mengembangkan dunia kecil dengan hati suci sebagai intinya dan hukum sebagai jantungnya. Hukum adalah fondasi dunia. Dengan hukum, dunia dapat terus diperbaiki. Oleh karena itu, pertama-tama, kita harus mengembangkan hati dunia di dalam hati suci dengan hukum. Kemudian dunia berevolusi dengan gabungan dari hati dunia dan hati yang suci. Ini seperti hal yang inovatif. Terobosan orang biasa didasarkan pada hukum sebagai inti dan mengembangkan jantung dunia. Setelah menerobos Kaisar Wu, mereka akan memahami hukum lainnya. Di dunia kecil, semakin banyak hukum ditambahkan, semakin banyak aturan ditambahkan, dunia akan terus membaik. Namun, untuk mengontrol 5 hukum, Lu Ming membutuhkan 5 hukum untuk berkembang menjadi jantung dunia. Kalau tidak, dia tidak akan berhasil jika dia berevolusi menurut satu hukum. Awal. Begitu mata Lu Ming berbinar, dia memanipulasi 5 hukum, jatuh ke dalam hati suci, dan mulai mengembangkan hati dunia. Tetapi pada saat ini, tubuhnya bergetar hebat, dan dia merasa bahwa hati suci itu akan meledak. Bahkan tubuhnya akan terkoyak oleh energi. Dia berhenti dengan tergesa-gesa, seteguk darah menyembur keluar, wajahnya pucat. Bagaimana itu bisa terjadi? Lu Ming terlihat jelek. Begitu dia menerobos, kelima hukum memasuki hati suci dan bertabrakan satu sama lain, menghasilkan kekuatan yang mengerikan, yang hampir menghancurkan hati suci dan mencabik-cabik tubuhnya. Tidak bisakah Kaisar Wu melanggar kaisar ketika dia mempraktikkan banyak hukum? Tidak, aku tidak percaya. Lu Ming mulai memulihkan dan memperbaiki tubuh yang terluka. Beberapa hari kemudian, dia pulih dari cederanya dan kembali menyerang wilayah Kaisar Wu, tetapi masih gagal. Tidak mungkin, aku mencoba hukum untuk mengembangkan jantung dunia. Lu Ming tidak mau mengubah strateginya. Tapi tetap saja gagal. Sebab, 5 hukum, tarik satu rambut dan gerakkan seluruh tubuh. Ketika dia memanipulasi satu hukum untuk berkembang di hati suci, 4 hukum masuk secara otomatis. Dia bahkan tidak bisa mengendalikannya, yang menyakiti Lu Ming lagi. Bagaimana itu bisa terjadi? Lu Ming bergumam, sangat tidak rela. Jika dia tidak bisa menghancurkan kaisar, itu akan menjadi pukulan besar baginya. Mungkin ada cara lain bagiku untuk menjadi kaisar, atau aku tidak akan bisa melakukannya. Lu Ming mengepalkan tinjunya dan menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Mungkin, ini bukan waktunya untuk menghancurkan kaisar, ini menunggu untuk jangka waktu tertentu. Namun, Lu Ming secara alami tidak berani memahami hukum baru sekarang. Semakin banyak aturan, semakin sulit untuk mempengaruhi wilayah Kaisar Wu. Masih ada jangka waktu, jadi kita harus memahami penerapan hukum. Aku mengendalikan 5 hukum. Jika aku bisa menciptakan keterampilan sihir yang sesuai, kekuatannya pasti akan melonjak. Lu Ming mengesampingkan masalah menghancurkan kaisar dan mulai mempertimbangkan masalah kekuatan tempurnya sendiri. Saat ini, keterampilan sihirnya adalah semua keterampilan sihir hukum tunggal, seperti telapak dewa kekacauan, jari perampok kekacauan, mata mati, susunan 3 jilid. Terlebih lagi, apa yang disebut perpaduan hukum hanyalah perpaduan hukum yang kasar untuk memperkuat kekuatan mereka. Ini adalah penerapan hukum yang paling dangkal. Bab 2107, Subscribe Penatua. Terus terang, penerapan hukum Lu Ming seperti menggunakan kekerasan. Dia tidak membawa keajaiban hukum ke dalam permainan penuh. Dia mendengar Kong Bo berkata bahwa setelah dia mencapai Kaisar Wu, dia dapat memahami banyak hukum.
Orang yang berbeda, memahami hukum, tentu akan ada perbedaan besar. Perpaduan hukum yang berbeda juga akan menghasilkan seni sihir yang berbeda. Seni sihir itu mengandung beberapa hukum yang berbeda, yang sangat kuat sehingga tidak dapat dibandingkan dengan satu hukum pun. Keajaiban hukum tunggal hanya dapat dianggap sebagai yang lebih rendah. Beberapa hukum mengandung banyak jenis kekuatan supernatural, dan kekuatannya mengguncang bumi. Di atas Kaisar Wu, ada beberapa kitab suci kuno, dan akan ada catatan yang sesuai. Namun, nilai klasik kuno itu luar biasa. Kitab suci Chaos hanya memiliki kekuatan sihir hukum tunggal, yang tidak benar. Lu Ming memikirkan sutra kekacauan. Dia menduga sutra kekacauan yang dia dapatkan tidak lengkap. Menurut alasannya, kitab suci kekacauan adalah warisan yang ditinggalkan oleh Kaisar Kekacauan. Harus ada tidak hanya kekuatan magis tingkat rendah, tetapi juga hukum yang berbeda, yang digabungkan dengan hukum yang kacau. Mungkin, Chaos Sutra yang aku dapatkan benar-benar tidak lengkap. Lu Ming berpikir. Di tangannya, tidak ada keterampilan sihir yang sesuai, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menjelajah. Untuk kali berikutnya, dia mencoba mengeksplorasi penerapan fusi di antara hukum-hukum yang berbeda. Waktunya cepat, 2 tahun. Itu datang. Setelah berbulan-bulan eksplorasi, Lu Ming akhirnya mendapatkan sesuatu. Dia menemukan bahwa hukum kekacauan dan hukum kematian sangat sulit untuk dipahami. Hukum terkuat tidak sesuai, bukan hanya kata-kata. Namun, Lu Ming masih menciptakan 2 jenis seni sihir yang sangat kuat. Mereka adalah kombinasi dari hukum kekacauan, hukum susunan, hukum menelan dan hukum perjuangan untuk menciptakan keterampilan sihir. Lu Ming menamakannya palu kekacauan. Saat kamu menggunakan jurus ini, kamu dapat memadatkan palu besar dengan kekuatan luar biasa. Selain itu, hukum kematian, hukum menelan, hukum susunan dan hukum pengerahan digabungkan untuk menciptakan keterampilan keajaiban anak. Lu Ming menamakannya pedang kematian. Setelah dipraktikkan, itu membentuk pedang perang dan memotong segalanya. Tentu saja, ini hanya pemahaman awal. Kekuatan berbagai undang-undang belum sepenuhnya digunakan. Dalam waktu sesingkat itu, pemahaman Lu Ming sangat buruk. Dengan kultivasi bertahap dan pemahaman tentang masa depan, semakin sempurna, misteri berbagai hukum meledak, dan kekuatan kedua gerakan ini akan menjadi semakin kuat. Namun, meskipun itu hanya pemahaman awal, itu jauh lebih kuat daripada penggabungan hukum sederhana. Ini telah sangat meningkatkan efektivitas tempurnya. Dalam 2 tahun terakhir sejak memasuki dunia ini, kekuatan tempur Lu Ming telah banyak meningkat. Sudah hampir waktunya. Lu Ming melihat ke langit. Bersenandung. Tiba-tiba, kekuatan yang kuat bekerja pada Lu Ming. Dengan kekuatannya saat ini, saat menghadapi kekuatan ini, dia masih belum memiliki perlawanan. Tubuhnya menghilang dari tempat asalnya. Saat berikutnya, dia menemukan bahwa dia muncul dalam kehampaan, dan ada gerbang cahaya besar di depannya. Di sampingnya, tubuhnya terus berkedip dan sosoknya muncul. Dia melihat bulan musim gugur, gelembung, Huang Ling dan lainnya. Juga melihat Yuan Xin, Muyang dan lainnya. Saat Muyang melihat Lu Ming, matanya dipenuhi dengan pembunuhan dingin. Kali ini, dia penuh percaya diri. Dia menjadi kaisar dan kekuatannya melonjak. Dia pasti akan membunuh Lu Ming. Banyak orang memiliki kepercayaan diri di mata mereka, dan semuanya telah meningkat pesat. Keluar. Di langit, tiba-tiba terdengar suara, terdengar sangat tua. Orang-orang di jantung Lin, tahu adalah penguasa dunia ini untuk berbicara, benar-benar orang yang sangat kuat. Lu Ming lebih banyak berpikir. Dia telah melihat 2 Tianjiao dari surga. Penguasa dunia ini mungkin berasal dari surga. Orang-orang masuk ke pintu terang dan menghilang di sini. Dalam kurun waktu ini, sosok yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama di Gunung Takdir, dan bahkan lebih banyak orang dari 2 tahun lalu. Sebab, 2 tahun kemudian, pertarungan 10 tempat akan benar-benar dimulai. Terlebih lagi, seberapa besar kreativitas dan kekuatan 320 Tianjiao dapat masuk ke dunia yang ditinggalkan oleh pembukaan awal kerajaan Yuan. Benarkah banyak orang telah memasuki ranah Kaisar Wu? Orang-orang sangat penasaran. Di atas gunung, bayangan yang diselimuti oleh cahaya suci berdiri di sana, seperti patung dewa. Ini adalah yang kuat di kerajaan besar, dari seluruh dunia. Di negeri Yuanshan, Kong Bo tiba dan berdiri bersama Kaisar Wuxiang. Selain itu, Kaisar Hangjia, Kaisar Hejia, dan Kaisar Tianluo telah tiba. Tidak hanya itu, banyak kekuatan kuat dari tempat-tempat suci juga datang. Misalnya, semua kekuatan kuat dari Tanah Suci Bulan Kuno semuanya datang untuk berpartisipasi dalam pertempuran 10 tempat pertama sejak zaman kuno. Kami semua menunggu dengan tenang. Tiba-tiba, di kedalaman, sebuah pintu terang muncul. Keluar. Semua orang menantikan pintu cahaya. Tidak lama kemudian, sederet sosok,
keluar dari pintu lampu, berdiri dalam kehampaan. 320 orang, satu tidak banyak, satu tidak banyak. Seperti yang diharapkan, kemajuan besar telah dibuat, dan banyak orang telah melangkah ke ranah Kaisar Wu. Kaisar Agung, Kaisar yang sebenarnya, melihat dari dekat dan menunjukkan keterkejutan. Tidak sulit untuk melihat pencapaian Lu Ming dan lainnya dengan pencapaian Kaisar Agung dan Kaisar sejati. Nah, 2 tahun kemudian, sekarang, pertempuran 10 tempat baru saja diadakan, dan kita semua akan mundur sedikit. Seorang lelaki tua dengan rambut putih melangkah keluar dan suaranya menyebar kemana-mana. Dia adalah tuan rumah kali ini, monster tua dari kota takdir. Semua orang mundur, termasuk para Kaisar Agung, dan mengosongkan gunung takdir. Kemudian, lelaki tua berambut putih itu melambaikan tangannya, dan ada cahaya di langit di atas gunung takdir, dan potongan-potongan platform batu muncul dari udara tipis. Setiap platform batu sangat besar, seperti platform pertempuran. Itu $320. Kompetisi selanjutnya sangat sederhana. Kalian masing-masing akan memilih platform batu dan menginjaknya. Platform batu ini memiliki aturan operasinya sendiri. Setelah kamu menginjaknya, platform batu akan bergerak dan bergerak. Jika kedua platform batu itu saling bertabrakan, mereka akan saling bertarung sampai 10 besar ditentukan. Orang tua dengan rambut putih mengumumkan. Mata orang bergerak, ternyata aturan seperti itu, tapi aturan seperti itu, bukankah banyak keberuntungan? Tapi banyak orang terlihat percaya diri. Mereka cukup percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri dan percaya bahwa tidak peduli lawan seperti apa yang mereka hadapi, mereka dapat mengalahkan mereka. Kali ini, setiap orang memiliki panen yang luar biasa, mereka ingin mencoba, ingin menunjukkan kekuatan mereka di depan banyak orang. Aku akan datang duluan. Seseorang bergerak, sosok besar, bergegas menaiki platform batu. Sua, sua, sua. Selanjutnya, semua orang bergerak dan melompat ke platform batu. Bab 2108. Lu Ming juga memilih platform batu secara acak dan menginjakkan kaki di atasnya. Ketika Lu Ming menginjak platform batu, dia menemukan ada kekuatan yang menutupi seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, seorang pria berdiri di atas 320 platform batu. Kemudian, semua platform batu bergerak perlahan, seolah-olah dalam pola yang teratur. Segera, 2 dari mereka terbang ke tengah dan bertabrakan. Di 2 platform batu, mata kedua pemuda itu bertabrakan, dan rasa perang yang kuat muncul. Ledakan, ledakan. Ada nafas yang kuat di sekitar mereka, dan ada nafas yang kuat di sekitar mereka. Kaisar Sun dan prestasi mereka ada di ranah Kaisar Sun. Itu hukum kehancuran, salah satu hukum kerajaan. Keduanya sama. Seseorang memanggil dan mengenali hukum mereka. Kedua anak muda itu memiliki aturan kontrol yang sama. Juga kendalikan hukum kehancuran, kamu bukan lawanku. Satu orang, sangat percaya diri. Kamu yang kalah. Yang lain juga percaya diri. Ledakan. Kedua pria itu bertarung bersama dan bertarung dengan sengit. Kedua raja mencapai ranah Kaisar Semu, dan kekuatan tempur mereka luar biasa. Selain itu, menguasai hukum yang sama, pencapaiannya sama, dan efektivitas tempurnya tidak jauh berbeda. Kedua pria itu bertarung dengan sengit. Setelah lebih dari 200 ronde pertempuran sengit, mereka menang dan kalah. Pada akhirnya, salah satu dari mereka menjadi sedikit lebih baik dan mengalahkan lawannya dan menerbangkannya keluar dari platform batu. Setelah kemenangannya, platformnya membawanya untuk terbang kembali ke orang lain, sedangkan platform batu orang yang kalah berubah menjadi abu terbang dan menghilang. Pria yang kalah dalam perang sangat tidak rela. Dia menjadi orang pertama yang tersingkir dalam 10 pertempuran. Kali ini, ada aturan sederhana. Artinya, sebelum kompetisi, kamu bisa mengaku kalah. Jika kamu tidak mengakui kekalahan, begitu kamu bertarung, kamu akan sombong tentang hidup dan mati kamu. Tentu saja, kamu juga dapat bergegas ke platform dan mengaku kalah. Setelah kompetisi pertama, platform mulai berputar lagi. Segera, 2 platform lagi terbang ke tengah dan bertabrakan satu sama lain. Ledakan. Kedua pemuda di atas panggung batu bertarung secara langsung bersama. Tidak ada keraguan bahwa ini juga 2 raja. Nyatanya, di setiap zona perang, yang bisa masuk 80 besar adalah raja, dan prestasinya tidak lemah. Di sudut dunia itu untuk berlatih selama 2 tahun, yang terburuk, telah memasuki ranah Kaisar Semu. Yang menakjubkan adalah kedua raja ini memiliki aturan yang sama. Apakah itu platform batu? Lu Ming memikirkan platform batu. Sebelumnya, ketika dia menginjak platform batu, ada energi yang menyelimutinya. Apakah energi itu dapat merasakan hukum? Atau, ada fungsi lain? Tidak hanya Lu Ming, tetapi yang lain berpikir demikian. Benar saja, sebagian besar orang di pertandingan berikutnya juga sama.
Ini untuk membiarkan orang-orang dari hukum yang sama memutuskan pemenang atau pecundang. Sangat kuat, mereka semua adalah kaisar semu. Dan itu akan berkembang menjadi dunia kecil, dan akan menjadi seorang kaisar. Banyak orang mendesah. Memang, dalam 2 tahun terakhir, orang telah membuat kemajuan besar. Banyak orang belum menjadi kaisar, tetapi mereka juga cepat. Mereka tidak jauh dari Kaisar Cheng. Secara khusus, beberapa anak muda sangat iri. Beberapa orang, sebelum kultivasinya mirip dengan mereka, tetapi sekarang sudah terbuka sepenuhnya. Beberapa orang masih terjebak dalam kesempurnaan tertinggi. Bahkan jika beberapa telah menembus alam kuasi kekaisaran dalam 2 tahun terakhir, masih ada celah besar antara mereka dan evolusi dunia kecil. Perangnya sangat sengit, dan setiap duel, pencapaiannya tidak jauh berbeda, dan hukumnya sama, setidaknya bertarung 100 gerakan, untuk menang atau kalah. Setengah hari kemudian, hanya 10 pasangan yang mulai bertengkar. Di pertandingan ke-11, Luming melihat seorang kenalan. Long Chen. Terlebih lagi, Long Chen telah menembus ranah Kaisar Wu. 2 tahun lalu, dia adalah kaisar yang akan datang. Kali ini, dia mengambil kesempatan untuk menerobos, yang normal. Lawannya juga adalah kerajaan Kaisar Wu, dan dia juga orang yang mengendalikan hukum dengan kekuatan maksimal. Mereka bertabrakan satu sama lain. Namun, pada akhirnya, Long Chen mempraktikkan citra naga Taigu yang lebih kuat dan mengalahkan lawannya dengan cara yang kejam. Ini adalah pertama kalinya ada perbedaan besar dalam kekuatan dengan hukum dan level yang sama. Darah dari 10 binatang perang memang luar biasa. Memang, dikatakan bahwa semakin kamu ke belakang, semakin luar biasa kamu jadinya, dan semakin kuat kamu saat mencapai Kaisar Wu. Ada orang tua yang membicarakannya. Perang berlanjut. Setelah itu, Luming melihat Huang Li, Luo Xiang, Qiu Yue dan yang lainnya di atas panggung satu persatu. Huang Li, Luo Xiang, Qiu Yue dan seterusnya semuanya menerobos belenggu dan mencapai ranah Kaisar Wu. Dia adalah seorang kaisar bintang Su. Mereka semua mengalahkan lawan mereka juga. Namun, orang juga melihat bahwa sebagian besar duel adalah hukum yang sama, tetapi tidak mutlak. Ada juga konflik antara hukum yang berbeda. Ini luar biasa. Luming terpesona oleh segala macam aturan raja. Hari ini memang dunia yang hebat. Di masa lalu, hanya ada sedikit hukum kerajaan, tetapi sekarang semuanya lahir. Selama beberapa hari berturut-turut, orang-orang tersingkir. Tidak ada aturan untuk duel. Ini tidak seperti kamu bisa menunggu orang lain menyelesaikan pertandingan sebelum kamu bisa mendapatkan kamu. Beberapa orang baru saja menyelesaikan pertempuran, dan setelah beberapa pertandingan, giliran dia. Itu sepenuhnya ditentukan oleh pergerakan independen dari platform batu. Beberapa orang bernasib buruk dan bertemu dengan Tian Jiao yang mengerikan di awal. Misalnya, beberapa orang bertemu dengan Yuan Xin, iblis kuno yang nakal dan sebagainya. Mereka hampir dikalahkan dengan satu gerakan, tanpa perlawanan apapun. Luming juga melihat Lu Xiang, Ouyang mau pergi. Lagi pula, keduanya hanya memiliki waktu latihan yang singkat. Mereka adalah pria muda. Mereka belum menembus Kaisar Wu, tetapi mereka juga telah mencapai tahap evolusi dunia kecil. Mereka hanya selangkah lagi dari Kaisar Wu. Selama mereka berkonsolidasi untuk jangka waktu tertentu, mereka dapat menerobos. Mereka juga dengan mudah mengalahkan lawan mereka. Saat platform bergerak, Luming melayang ke depan dan mundur, bertabrakan dengan platform batu. Akhirnya, giliran Luming. Lawan pertama Luming adalah seorang raja, hanya kerajaan semu. Apakah kamu ingin menyerah? Luming bertanya dengan serius. Luming tidak tertarik dengan gaya raja dari kerajaan semu. Jika aku menyerah, itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan ini. Sisi lain mencibir. Ini adalah seorang pria muda yang dibungkus jubah hitam. Wajahnya pucat. Saat ini, dia mengeluarkan staf. Kutukan, kelemahan. Kutukan, racun. Kutukan, korosi. Pemuda itu langsung mulai, melambaikan tongkatnya, dan tiba-tiba muncul di Luming menyelimutinya. Itu hukum kutukan. Luming mengangkat alisnya. Hukum kutukan, bagaimanapun, adalah hukum raja yang sangat langka. Ini sangat aneh dan kuat. Itu bisa membunuh orang tanpa terlihat dengan kekuatan kutukan. Dia penuh dengan energi aneh. Dia mencoba yang terbaik untuk mengebor ke dalam tubuh Luming. Jika dia seorang raja, dia tidak tahan. Tapi untuk Luming, itu bukan apa-apa. Bab 2109. Tubuh Luming terlalu kuat sekarang. Esensinya bergulir. Darahnya seperti tungku. Setiap otot penuh dengan daya ledak. Mengaum. Tubuh Luming bergerak, dan terdengar suara nyanyian naga dari tubuhnya. Di setiap pori tubuhnya, gas darah menyembur keluar, seperti nyala api. Energi aneh yang menutupi tubuhnya menghilang sepanjang hidupnya. Bagaimana? Pria muda yang mengendalikan hukum kutukan mengubah wajahnya dengan liar dan ingin menggunakan teknik kutukan untuk menghadapi Luming.
Turun. Lu Ming membuka mulutnya dan meninju. Tinju ini adalah tinju kekuatan fisik murni. Tinju ini adalah meteorit yang mengalir ke laut. Ruang itu seperti air laut. Itu langsung meledak, membentuk lingkaran riak dan berguling satu sama lain. Sisi lain mendengus dan terbang keluar, batuk darah dan terbang keluar dari platform pertempuran. Ini masih tangan Lu Ming, atau langsung bunuh pihak lain. Lu Ming menang dengan mudah. Namun, meski saling bunuh, dia tidak menarik banyak perhatian. Meskipun hukum kutukan itu aneh dan misterius, pemuda itu hanyalah seorang kaisar. Selama orang masuk ke Kaisar Wu, mereka dapat membunuhnya dengan satu gerakan. Ini hanya untuk mengalahkan seorang kaisar. Kuharap kau bisa bertemu denganku. Ira yang mencibir, matanya lebih dingin. Dia sangat berharap untuk bertemu Lu Ming, dan kemudian membunuh Lu Ming, salju sebelum malu. Lu Ming awalnya mengira platform batunya akan kembali. Tak disangka, platform batunya tidak mundur, melainkan bergerak lagi dan bertemu dengan platform batu lainnya. Terus berjuang. Banyak orang tercengang dan wajah mereka sedikit bermartabat. Ini pertama kalinya seseorang bermain berturut-turut, yang harus mengingatkan mereka. Pengoperasian platform batu tampaknya semuanya mungkin. Di kompetisi mendatang, mereka harus menjaga kekuatan fisik mereka. Jika tidak, mereka akan merugikan mereka jika menghadapi pertempuran terus-menerus. Kali ini, Lu Ming berperang dengan seorang pemuda berambut pendek dan bermata tajam. Ledakan. Tidak ada kata-kata tambahan, pihak lain langsung mengeluarkan nafas yang mengerikan, nafas dengan angin, tekanan ke arah Lu Ming. Kaisar Wu. Sisi lain adalah Kaisar Wu, seorang raja yang melangkah ke Kaisar Wu. Begitu matamu yang berbinar, seorang raja yang melangkah ke tubuh Kaisar Wu mungkin bisa menguji kekuatan Lu Ming. Tidak hanya Muyang, tetapi juga beberapa orang yang sebelumnya berada di zona perang selatan, juga pindah satu demi satu. 2 tahun lalu, Lu Ming begitu kuat sehingga dia mampu mengalahkan Muyang. Dia dikenal sebagai Master Benih. Banyak orang ingin tahu level apa yang dia capai 2 tahun kemudian. Kuburkan bumi, kubur untukku. Pihak lain bergerak, dan tubuhnya bergerak ke samping. Dalam proses bergerak, tubuhnya tampak berubah menjadi tablet batu dan menekan Lu Ming. Tablet batu ini seperti batu nisan. Bang! Lu Ming mencubit tinjunya dan meledakkannya. Itu menyentuh batu nisan. Batu nisan itu bergetar dan terbang keluar, membentuk sosok manusia. Membunuh. Pria muda berambut pendek itu meraung dan membunuh lagi. Kali ini, tubuhnya bersinar dan seluruh tubuhnya diselimuti lapisan cahaya hitam. Di sela-sela melambaikan tangannya, batu nisan muncul satu persatu dan terus menekan Lu Ming. Aturan penguburan. Sudut mulut Lu Ming sedikit terangkat. Namun hari ini, dia telah melihat beberapa peraturan yang luar biasa. Hukum mengubur tanah dapat mengubur semua yang ada di dalamnya dan membunuhnya. Kekuatannya luar biasa. Pemuda berambut pendek, menurut hukum kuburan, menjadi batu nisan, adalah untuk menguburkan Lu Ming. Pemuda berambut pendek, telah memasuki alam kekaisaran, lompatan kekuatan, jauh lebih kuat dari Tian Jiao, yang sebelumnya mengendalikan hukum kutukan. Lu Ming mencubit tinjunya dan terus-menerus meniup, menghancurkan batu nisan di udara. Akhirnya, serangan pemuda berambut pendek pecah menjadi ekstrim. Di langit, ada kuburan besar untuk menguburkan Lu Ming. Kekuatannya sangat mengerikan, jika orang dengan level yang sama dimakamkan di kuburan, sulit untuk keluar. Ledakan. Lu Ming menghembuskan nafas yang lebih menakjubkan, dan hukum kematian menyebar. Ini membuat mata Tian Jiao lainnya membeku. Putra Tuhan, masing-masing tidak sederhana, perlu dicatat bahwa mereka adalah lawan dari 10 besar. Semangat kematian Lu Ming semakin kuat, dan akhirnya berubah menjadi sungai panjang di sekelilingnya. Hukum menjadi sungai. Dia bukan seorang kaisar, tetapi seorang kaisar semu. Banyak orang menarik napas panjang dan terlihat santai. Kaisar Zun, bukan untuk ditakuti, ditakdirkan untuk hanya menjadi pelapis. Haha, di dunia kecil itu selama 2 tahun, hanya menjadi kaisar. Sepertinya bakatnya benar-benar tidak bagus. Muyang sangat gembira dan tidak bisa menahan sarkasme. Meski kultivasi orang lain rendah, mereka masih melecehkanmu. Kamu lupa 2 tahun lalu. Lu siang-siang tidak marah dan mulai mencibir. Meskipun dia tidak mengenali Lu Ming, 2 tahun lalu, Lu Ming membantu mereka. Dia sangat menyukai Lu Ming. Melihat Muyang menyindir Lu Ming, dia juga mengolok-olok Muyang. Berbicara tentang dilecehkan, Muyang terlihat jelek dan berkata, dia memiliki kekuatan. Tapi sekarang, jika dia bertemu denganku, hanya ada satu cara untuk mati. Aku akan membiarkannya mati dengan menyedihkan. Selangkah demi selangkah, aku telah menjadi kaisar, dia masih menjadi kaisar, dia tidak akan pernah menjadi lawanku. Muyang mencibir, penuh percaya diri. Lu siang-siang mendengus dingin dan tidak berbicara. Saat ini,
Lu Ming dan pemuda berambut pendek telah bertemu lagi. Lu Ming menerapkan hukum kematian dan sangat meningkatkan kekuatan tempurnya. Dia menunjukkan mata kematiannya, seolah-olah ada sepasang tentara yang terbang keluar, menghancurkan kuburan pihak lain. Menyentuh. Pada akhirnya, Lu Ming, seperti manusia naga, berlari melewati, menerobos pertahanan pihak lain dan menerbangkan pemuda berambut pendek keluar dari platform pertempuran. Lu Ming memenangkan kemenangan. Lihat, bahkan jika dia tidak menjadi kaisar, dia masih bisa mengalahkan Kaisar Wu. Melihat Lu Ming menang, Lu Xiangxiang terlihat senang dan memandang Mu Yang dengan ironis. Tidak lain adalah mengalahkan seorang raja. Senyum ringan tirai Yang. Meski begitu, ada jejak gravitasi di hatinya. Cukup membuktikan kengerian Lu Ming untuk dapat mengalahkan seorang raja yang menginjak tubuh Kaisar Wu. Namun, dia masih yakin bisa kejam pada Lu Ming. Masih ada celah besar antara raja dan anak Tuhan. Setelah perang, platform batu Lu Ming mundur. Kompetisi berlanjut. Dalam sekejap mata, 1 hari lagi berlalu. Hingga saat ini, setengah dari 320 platform batu asli telah ditinggalkan, dan setengahnya telah dihilangkan. Saat ini, Luo Xiang bertemu lawan yang mengerikan. Meskipun Luo Xiang telah melangkah menjadi Kaisar Wu, kali ini lawannya juga telah melangkah menjadi Kaisar Wu, dan dia adalah anak Tuhan. Tidak ada ketegangan tentang perang ini. Meskipun Luo Xiang mencoba yang terbaik untuk menerapkan hukum cepat dan lambat secara ekstrim, itu sia-sia. Sisi lain langsung melanggar hukum kecepatannya dan mengalahkan Luo Xiang dengan keadaan hancur. Tapi pihak lain dan Luo Xiang tidak memiliki kebencian, hanya menyakitinya, tidak membunuhnya. Setelah kompetisi, semakin kejam. Karena hampir semua orang di dunia kuasi kekaisaran dimusnahkan, dan hanya sedikit yang tersisa. Hampir semuanya memasuki ranah Kaisar Wu. Bab 2110. 320 orang, sekitar setengahnya, adalah wilayah Kaisar Wu, yang sangat menakjubkan. Tahukah kamu, 2 tahun lalu, hanya sedikit orang yang masuk ke Wudi. Tapi sekarang, separuh orang telah melangkah ke Kaisar Wu. Kita bisa membayangkan berapa banyak kemajuan yang telah mereka buat di dunia itu. Dari sini, orang tidak bisa tidak berpikir, 2 tahun lalu, siapa yang memasuki Kaisar Wu, pada akhirnya, seberapa kuat. Mata orang-orang, melihat nasib putranya, Yuan Xin, yang sulit diatur dan seterusnya, orang-orang ini, 2 tahun lalu adalah wilayah Kaisar Wu, hingga sekarang, lebih tak terduga. Mereka dengan tenang berdiri di atas platform batu, sebelumnya, mereka juga pernah bermain, tetapi kekuatan lawan terlalu rendah, mudah dibunuh oleh mereka. Dalam benak banyak orang, mereka mulai mengevaluasi kembali Master Benih, dan mulai berspekulasi 10 orang mana yang bisa masuk 10 besar. Lu Ming secara alami dikecualikan. Dalam pandangan orang lain, Lu Ming tidak memasuki Kaisar Wu, dan telah mengundurkan diri dari kompetisi. Perang menjadi semakin sengit, itu semua duel antara Kaisar Wu dan Kaisar Wu. Terlebih lagi, semuanya setidaknya adalah raja. Meskipun banyak dari mereka berada di Kaisar Virtual 1 bintang, kekuatan bertarung tubuh raja, putra dewa, jauh lebih unggul daripada Kaisar Virtual 1 bintang secara umum. Orang-orang terus-menerus dihilangkan. Mereka bertemu musuh, bulan, dan sebagainya. Lu Xiangxiang, Ouyang Moli, juga tersingkir. Bagaimanapun, prestasi mereka masih lemah. Mereka tidak masuk Wudi, sehingga sulit bersaing dengan para putra kahyangan yang sudah masuk Wudi. Untungnya, mereka semua baik-baik saja. Paling banyak, mereka terluka, yang membuat Lu Ming merasa lega. Ledakan. Mu Yang keluar untuk bertarung. Dia sangat kuat. Seorang raja yang melangkah ke tubuh Kaisar Wu hampir dihancurkan olehnya, dan setengah dari tubuhnya direduksi menjadi ketiadaan. Tubuh raja pecah dari platform batu dan diselamatkan dari kematian. Setelah kemenangan Mu Yang, dia juga memandang Lu Ming dengan provokatif. Tian Yun, tolong jangan temui aku, atau kamu akan mati. Mu Yang berbicara kepada Lu Ming. Lu Ming bahkan tidak melihat Mu Yang dan langsung mengabaikannya. Setelah itu, Lu Ming tidak tahu apakah dia beruntung atau tidak. Dalam beberapa hari berikutnya, dia hanya pergi berperang 1 kali, dan bertemu dengan seorang raja yang memasuki tubuh Kaisar Wu dan mengalahkan pihak lain. Pada hari ke-10 duel, hanya tersisa 50 orang di tempat kejadian. Alasan mengapa sangat lambat adalah karena banyak dari mereka memiliki pencapaian yang sama, dan perangnya sangat sengit. Tidak mudah membedakan pemenang dari pecundang. Beberapa orang bahkan bertarung dengan sengit dalam waktu yang lama sebelum mereka dapat menentukan kemenangan atau kekalahan. Ini sangat tragis. Di sini, 50 orang yang tersisa semuanya adalah kesombongan yang sangat mengerikan. Ada beberapa raja yang tersisa, kebanyakan dari mereka adalah anak-anak Tuhan. Selain Tanah Tandus, masih ada 9 daerah lain yang masing-masing memiliki beberapa anak Tuhan, terutama Tanah Amanat Tuhan. Secara keseluruhan, ada lebih dari 50 anak Tuhan.
Lebih dari 50 putra Tuhan berkumpul bersama selama 1 tahun, sesuatu yang tidak pernah terjadi di kerajaan Yuan. Legenda, juga hanya surga, di masa lalu, telah terjadi peristiwa yang begitu agung. Dan 50 orang aneh yang tersisa, di wilayah Kaisar Semu, hanya Lu Ming yang tersisa. Kaisar mana yang disebut Tianyun? Ya, itu disebut Tianyun. Dia sangat beruntung, dia belum bertemu terlalu kuat. Nah, selanjutnya, keberuntungannya telah berakhir. Selanjutnya, hampir tidak ada yang lemah. Dia berada di level yang sama, dan kekuatan tempurnya luar biasa. Sayangnya, kultivasinya terlalu lemah dan tidak ada cara untuk mematahkannya. Kaisar, dia akhirnya akan dilenyapkan. Di sekeliling, beberapa orang berbicara dan mengungkapkan pendapat mereka. Saat ini, ada 2 platform batu yang saling bertabrakan. Banyak orang terkejut dan bahkan Lu Ming menunjukkan ekspresi harapan. Karena salah satunya adalah iblis kuno. Lu Ming sangat jelas bahwa iblis kuno mengolah sihir kuno, dan kekuatan tempur mereka sangat kuat. 4 atau 5 tahun kemudian, iblis kuno benar-benar lebih menakjubkan dan kekuatan tempur mereka benar-benar tak terduga. Orang lain, yang sama sekali tidak lemah, juga adalah anak Tuhan. Seperti Lu Xiangxiang, dia mengendalikan hukum kehidupan dan telah menghancurkan kaisar. Ini akan menjadi pertandingan. Mereka tidak memiliki kata-kata tambahan dan langsung bekerja. Putra Tuhan, yang mengendalikan hukum kehidupan, diselimuti langit dengan tongkat setebal lengan. Setiap tongkat sangat sulit, ini seperti pedang ajaib, kekuatan membunuhnya luar biasa. Tapi iblis kuno lebih kuat. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan lapisan cahaya ajaib. Di tangannya, cahaya ajaib memadat menjadi pedang. Dia membunuh tanaman merambat secara vertikal dan horizontal. Pedang itu ditebang dan tongkatnya terus-menerus dipatahkan. Beberapa tanaman merambat, melilitnya, dihancurkan oleh cahaya ajaib padanya. Kuat, terlalu kuat. Begitu dia bergerak, iblis kuno mengambil keuntungan mutlak, menerobos banyak rintangan dan membunuh pihak lain. Sisi lain mencoba yang terbaik, tetapi juga tertinggal, sulit ditandingi. Ini membuat banyak orang tercengang, sulit dipercaya. Bagaimana situasinya dengan dia? Mengapa aku tidak bisa merasakan fluktuasi yang teratur dalam dirinya? Beberapa anak muda, yang belum pernah mendengar tentang sistem kultivasi Archaean, berteriak kaget saat ini. Ini seharusnya sistem kultivasi kuno, cara sihir kuno. Beberapa orang tua berbicara dan menjelaskan, yang mengejutkan banyak orang, tetapi juga membuat depresi. Sistem kultivasi kuno sangat kuat sehingga putra Tuhan tidak dapat mengangkat kepalanya. Jangan berkecil hati. Sekarang sistem hukum berkembang, secara alami memiliki kelebihan. Sistem kultivasi kuno tidak begitu bagus dalam kultivasi. Ya, sistem kultivasi kuno, kondisi kultivasinya sangat keras, dan tidak semua sistem kultivasi kuno begitu kuat. Iblis kuno jelas merupakan jenius unik dalam mengolah cara sihir kuno. Beberapa orang tua menjelaskan, jangan sampai beberapa orang muda berkecil hati. Pada saat ini, serangan iblis kuno menjadi semakin ganas. Cahaya ajaib di tubuhnya terkondensasi hingga ekstrim dan menerobos serangan dan pertahanan pihak lain. Menyentuh. Akhirnya, kedua belah pihak bertarung puluhan kali, pihak lain dikalahkan, dan diserang oleh iblis kuno. Seorang putra dewa yang memasuki ranah Kaisar Wu dikalahkan. Anak Tuhan, selalu menjadi kata ganti tak terkalahkan. Tidak ada yang bisa mengalahkannya kecuali Tian Jiao, yang juga merupakan anak Tuhan. Namun hari ini, dia telah dikalahkan oleh kejeniusan cara jahat kuno. Iblis kuno ini terlalu kuat untuk menyerang dan menyerang. Ada kemungkinan besar dia akan masuk 10 besar. Ya, dia mungkin mendapat tempat di 10 besar. Banyak orang sangat optimis tentang iblis kuno. Kemudian, setelah beberapa kontes, raja yang tersisa gagal dan tersingkir. Gelembung itu akan segera pergi. Mata Lu Ming bergerak. Dia melihat platform gelembung, bergerak maju, bertabrakan dengan platform cepat lainnya. Boneka sekecil itu seharusnya bukan Teran. Lembut, berumur 2 atau 3 tahun, sangat lucu. Beberapa wanita muda, menatap kedua mata cahaya, ingin memegang gelembung di lengannya, tanpa ampun menyukai rasa sakit. Ini bukan ras manusia, asal-usul gadis kecil ini luar biasa. Ada orang tua berbicara, adalah seorang kaisar agung, melihat tubuh gelembung. Bab 2111. Banyak orang lebih penasaran ketika mendengar kaisar tua berkata demikian. Tuan, apa esensinya? Seseorang bertanya. Aku bisa melihat bahwa dia akan mengungkapkan esensinya dalam duel ini. Kaisar tua tersenyum. Lawan gelembung adalah pria yang sangat besar. Tingginya 3 meter dan ototnya seperti naga. Di depannya, gelembung itu memang agak kecil. Anak kecil, tunjukkan tubuhmu, jika tidak, kamu sangat kecil, aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Jalan pemuda kekar. Orang besar, jangan berpikir besar bisa mengalahkanku. Jika kamu ingin aku menunjukkan esensiku, itu tergantung pada kemampuanmu, Jojo.
Gelembung mulut, wajah jijik. Anak kecil, aku akan melihat seberapa baik kamu. Pria muda kekar itu menyeringai. Saat berikutnya, dia bergegas ke gelembung seperti gunung. Ledakan. Dengan satu pukulan, kekosongan bergetar. Ini adalah putra Hong Meng, yang mengendalikan hukum Hong Meng. Aku semprot. Panggilan gelembung, bukan napas mulut kecil, gelembung transparan, langsung menyelimuti satu sama lain. Pada saat yang sama, gelembung itu menghilang dalam sekejap, tetapi kehampaan itu penuh dengan gelombang. Ruang itu seperti sepotong cermin, pecah berkeping-keping, berubah menjadi pedang yang mengerikan, dan memenggal kepala pemuda kekar. Hukum ruang dan waktu. Pemuda kekar itu meraung, tinjunya terus bermunculan, dan gelembung transparan itu pecah berkeping-keping, lalu meledak ke pedang ruang angkasa itu. Namun, saat tinjunya meledak, kecepatan tinjunya berubah sangat lambat, seperti kecepatan kura-kura. Seperti yang kita semua tahu, pemuda kekar dipengaruhi oleh kekuatan waktu. Kekosongan, waktu melambat, sehingga kecepatan tinjunya menjadi sangat lambat. Pecahkan untukku. Pemuda raksasa itu meraung, dan hukum Hong Meng pecah. Hukum Hong Meng sangat mirip dengan hukum kekacauan. Itu seberat gunung. Setiap gerakan mengandung kekuatan tak terbatas. Sisi lain, dengan kekuatan absolut, mematahkan belenggu hukum ruang dan waktu. Benar saja, lawannya pecah dengan seluruh kekuatannya, dan kecepatan tinjunya tiba-tiba meningkat, dan semua pedang ruang angkasa meledak. Kekuatan kepalan terus mengarah ke gelembung. Namun, hukum ruang dan waktu tidak dapat diprediksi. Gelembung itu menghilang dalam sekejap, bergerak melalui kehampaan, muncul di belakang pemuda kekar, dan terus saling membunuh. Setelah gelembung menembus Kaisar Wu, hukum ruang dan waktu menjadi lebih misterius, dan segala macam cara yang tidak dapat diprediksi lebih kuat dari sebelumnya. Maus roh ruang dan waktu, lahir untuk mengendalikan hukum ruang dan waktu, semakin tertinggal, semakin menakutkan untuk mengendalikan ruang dan waktu. Jika tidak, tikus roh ruang waktu tidak akan disebut sebagai salah satu dari 10 monster perang teratas. Ledakan. Pria muda kekar itu berbalik dengan kecepatan penuh dan meluncur ke belakang. Tapi sosok gelembung itu menghilang lagi. Dengan cara ini, keduanya bertarung puluhan jurus, pemuda kekar itu berangsur-angsur kehilangan kesabaran. Anak kecil, jika kamu terus bersamaku seperti ini, tidak ada dari kita yang bisa berbuat apa-apa. Pemuda kekar meraung. Siapa bilang begitu, Jojo? Gelembung itu menjerit, dan tiba-tiba muncul di atas pria besar itu. Tangannya terus menari. Dengan pemuda kekar sebagai pusatnya, kehampaan bergetar seperti gelombang air, berubah menjadi rangkaian kekuatan membunuh dan membunuh pria besar itu. Terlebih lagi, di bawah percepatan kekuatan waktu, kekuatan pembunuh ruang angkasa luar biasa, dan dalam sekejap membunuh pemuda kekar. Pemuda kekar itu terkejut, dan dikelilingi oleh tubuhnya, dia sangat bertahan dari serangan gelembung. Di sana, semburan raungan terdengar. Tetapi pada saat ini, gelembung membuka mulut kecil, membunyikan klakson terus-menerus untuk memuntahkan gelembung. Ratusan gelembung transparan muncul berturut-turut, lalu menghilang. Saat berikutnya, mereka semua berada di atas pemuda kekar itu. Gelembung besar ditutupi dengan gelembung kecil, menutupi lapis demi lapis pemuda kekar. Hancur, hancurkan, hancurkan. Dengan pemboman terus-menerus dari pemuda kekar, mereka harus memecahkan gelembung ini. Saat dia menghancurkan semua gelembung transparan, gelembung itu berhenti bekerja. Dia menatapnya sambil tersenyum dan berkata, "Orang besar, kamu kalah, kicau." Apa? Pemuda kekar itu tertegun, lalu melihat sekeliling, dan wajahnya menjadi pahit. Nyatanya, secara tidak sadar, dia telah keluar dari ruang lingkup platform batu. Jika kamu keluar dari platform, kamu kalah. Tuan, bukankah kamu mengatakan bahwa dia akan mengungkapkan dirinya? Seseorang bertanya tentang lelaki tua itu. Ini, pria kecil ini sangat pintar. Di bawah kecerobohan pihak lain, dia menggerakkan tubuh lawan keluar dari platform pertempuran dengan aturan ruang dan waktu. Kupikir dia bisa menang hanya dengan menunjukkan tubuhnya sendiri. Orang tua itu memberikan penjelasan yang canggung. Gelembungnya lebih kuat, benar saja, dia mengikutiku, tapi dia mengikatnya. Dia tidak bisa mengeksplorasi potensi tikus roh ruang waktu. Lu Ming tersenyum. Ketika gelembung menang, platform batu terbang kembali, sedangkan platform batu pemuda kekar berubah menjadi abu terbang dan menghilang. Dia harus mundur tanpa daya. Kali ini, dia telah sampai pada akhir dari 10 pertempuran. Selanjutnya, setiap pertarungan, sangat luar biasa, bisa dikatakan sebagai pertandingan yang kuat. Bahkan anak-anak Tuhan dari hukum yang sama bertempur dengan sengit. Lu Ming melihat Yue dan bertarung melawan putra reinkarnasi lainnya. Setelah 1000 gerakan, Yue sulit untuk menang, tapi dia juga terluka parah. Setelah menang, dia cepat sembuh. Ada juga pedang mati, juga dengan lawannya, bertarung ratusan gerakan, tetapi juga sulit untuk dimenangkan. Namun,
ada beberapa yang menang dengan mudah. Seperti biksu nakal, sekarang dia lebih kuat, hampir dengan postur menghancurkan, mengalahkan putra surga yang melangkah ke Kaisar Wu. Hal yang sama berlaku untuk Yuan Xin, yang kuat dan mendominasi. Pertempuran diselesaikan dalam 10 gerakan. Namun, yang membuat Lu Ming terlihat bermartabat adalah anak takdir. Kali ini, Tian Jiao berkumpul dan ada puluhan putra Tuhan, tetapi hanya satu yang bertanggung jawab atas hukum takdir. Satu-satunya orang yang mengendalikan hukum kekacauan adalah Lu Ming dan Yuan Xin. Di antara anak-anak Tuhan, jumlahnya paling sedikit. Putra takdir terlalu kuat untuk diukur. Karena gaya bertarungnya sangat aneh dan mengejutkan. Dia berperang dengan pihak lain, dan hanya dengan satu kata, pihak lain dikalahkan. Dia berkata, takdirmu ditakdirkan untuk kalah, dan kemudian pihak lain terluka secara misterius, dipukul keluar dari platform batu. Metode pertarungan semacam ini benar-benar tak terbayangkan, yang mengejutkan banyak orang. Mengontrol hukum takdir dapat mengontrol nasib semua hal di dunia. Seorang kaisar tua berbicara. Ini menakutkan. Mengendalikan hukum takdir benar-benar dapat mengendalikan nasib semua hal di dunia. Apakah kamu mengatakan, siapa yang ingin mati? Jika demikian, bukankah itu terlalu mengerikan, seperti dewa yang mendominasi segalanya? Namun, Kaisar Agung berkata bahwa jika kamu ingin memainkan misteri hukum takdir, kamu tetap harus mengandalkan kekuatan kamu sendiri. Misalnya, putra takdir kini menjadi kaisar virtual. Dia berkata bahwa tidak mungkin seorang kaisar sejati mati. Kekuatan pihak lain dapat sepenuhnya menahan serangan hukum takdir. Semua orang mengangguk, baru kemudian masuk akal, jika tidak aturan takdir, juga terlalu buruk. Namun, meski begitu, hukum takdir sangatlah menakjubkan. Banyak orang mengira kali ini putra takdir memenangkan kejuaraan, seharusnya tidak ada ketegangan. Bab 2112. Saat kompetisi berlanjut, hanya beberapa lusin platform batu yang tersisa, bergerak di langit. Seiring berjalannya waktu, jumlah mereka semakin berkurang. Setelah itu, ada beberapa orang yang menarik perhatian semua orang. Naga sungguhan sangat kuat, dan kekuatan serangannya tak tertandingi. Namun, tidak ada fluktuasi aturan dalam dirinya. Kaisar Agung membuka mulutnya dan menyimpulkan bahwa apa yang dia praktikkan adalah jalan jahat kuno. Cara jahat kuno juga merupakan sejenis sistem kuno. Ada pria lain, hitam seperti menara besi, dengan kekuatan tak terbatas. Dia sepertinya tidak memiliki fluktuasi energi. Hanya mengandalkan kekuatan tubuhnya, dia mampu membawa seorang putra dewa yang telah memasuki alam Kaisar Wu. Dia memuntahkan darah dan terbang keluar dari platform pertempuran. Orang-orang terkejut, dan Kaisar Agung berspekulasi bahwa ini juga harus menjadi semacam sistem kultivasi kuno, kultivasi tubuh archean. Menghususkan diri pada tubuh fisik, kekuatan tubuh, hingga titik goyang bumi. Menurut penjelasan dari Kaisar Agung, dikatakan bahwa pada periode Taigu di alam surga, orang yang kuat dengan latihan fisik dapat menembak jatuh bintang-bintang di langit dengan tubuh fisiknya, sehingga dapat menembus berbagai dharma, yang sangat menakutkan. Ada banyak diskusi di tempat kejadian. Benar-benar tidak terduga bahwa ada terlalu banyak master. Bahkan kejeniusan sistem kultivasi kuno telah muncul terus-menerus. Cara jahat kuno, perbaikan tubuh kuno, satu demi satu, menindas anak Tuhan. Banyak orang berspekulasi bahwa ketiganya kemungkinan besar akan masuk 10 besar. Kemudian, Lu Ming melihat bahwa Xing Xing He juga mengalahkan lawannya. Pada awalnya, setelah keluar dari dunia teratai, Sungai Bintang menghilang dan tidak pernah muncul. Namun tidak diragukan lagi bahwa pria yang menduduki hari pertama Yuan Shan sebelumnya lebih kuat. Lawannya juga anak Tuhan, tapi dia masih kuat dan mengalahkan lawannya, menarik perhatian orang. Setelah Sungai Xing Xing mengalahkan lawannya, platform batu di bawah kaki Lu Ming bergerak ke depan. Apakah akhirnya giliranku? Kenapa, Muyang? Lu Ming bergumam, dan kemudian wajahnya menjadi cerah. Sebab, di platform batu bergerak lainnya, itu adalah Muyang. Kebetulan sekali. Di mata Lu Ming, sinar pembunuhan melintas di matanya. Dan tirai yang sendiri, juga merupakan leng, lalu menjadi dingin saat mesin pembunuh pisau menyebar keluar. Menyentuh. Dua platform batu, bertabrakan bersama. Haha, Tian Yun, keberuntunganmu sangat buruk. Kali ini, aku akan membiarkanmu mati dengan menyedihkan. Tirai matahari tertawa dingin. Dia sangat bersemangat. Dia sangat menantikan untuk bertemu Lu Ming. Tanpa diduga, dia melakukannya. Kali ini, dia ingin malu. Bagaimana menurutku? Aku beruntung. Lu Ming tersenyum. Awan langit bertemu matahari tirai. 2 tahun lalu, Muyang dikalahkan oleh Tian Yun dan hampir tersingkir. Namun, dalam 2 tahun terakhir, Tian Yun tidak membuat banyak kemajuan dan tidak membobol Kaisar Wu. Muyang telah menjadi kaisar, dan kekuatan tempurnya harus di atas Tian Yun.
Kemampuan bertarung Tian Jiao itu penting, tetapi potensinya juga penting. Tampaknya potensi Tian Yun tidak bagus, dan pencapaiannya di masa depan diperkirakan terbatas. Beberapa orang berpendapat bahwa meskipun Lu Ming memiliki kekuatan bertarung yang kuat, potensinya tidak bagus. Bahkan jika dia bisa menjadi kaisar di masa depan, dia tidak akan mencapai banyak hal. Menyentuh. Mu Yang melangkah menuju Lu Ming. Pencapaiannya di ranah Kaisar Wu tidak diragukan lagi, mengungkapkan bahwa napasnya seperti angin kencang, menyapu ke arah Lu Ming. Dalam lingkungan seperti itu, kamu belum menembus Kaisar Wu. Kamu benar-benar sia-sia. Di masa depan, kamu tidak akan pernah menjadi lawanku. Tidak akan ada masa depan. Hari ini, kamu akan mati. Tirai yang mencibir, nafasnya semakin kuat. Ada begitu banyak omong kosong, bunuh. Lu Ming tiba-tiba minum, bentuk tubuhnya ke arah tirai yang untuk membunuh, matanya dipenuhi cahaya kematian, meledakkan serangan sengit. Kamu. Mu Yang masih ingin berpura-pura dipaksa lagi. Tanpa diduga, Lu Ming tiba-tiba menyerang dan tidak bermain kartu sesuai rutinitas. Dia mengaum, tubuhnya tiba-tiba mundur, dan tangannya menekan ke depan. Hukum ketiadaan menghancurkan serangan Lu Ming. Bahkan jika kamu menyelinap masuk, kamu bukan lawanku. Mu Yang hanya ingin mengejek Lu Ming untuk gelombang, tetapi kekuatan dan kecepatan serangan Lu Ming tiba-tiba meningkat. Dia mengalahkan serangan Mu Yang dengan satu tangan dan menamparkan wajahnya. Mu Yang menjerit, tubuhnya terbang keluar seperti karung pasir dan hampir terbang keluar dari peron batu. Dia begitu sengsara sehingga wajahnya sangat berdarah hingga hampir pecah. Banyak orang mengambil napas dingin. Lu Ming sangat kuat sehingga dia bisa menyalahgunakan tirai yang tercela, itu hanya serangan diam-diam. Pria kuat dengan tirai memiliki mulut yang keras. Aku akan membunuhmu. Mu Yang meraung dan bergegas membunuh Lu Ming. Dia mengeluarkan semua kekuatannya dan meraung ke Lu Ming, lautan yang dipadatkan oleh hukum ketiadaan, diselimuti Lu Ming. Awalnya, dia berpikir bahwa dia dapat dengan mudah melecehkan Lu Ming, tetapi dia tidak menyangka akan dipukuli begitu parah oleh Lu Ming di awal pertarungan. Dia sangat membenci Lu Ming sehingga dia ingin mencabik-cabik Lu Ming. Lu Mingjing berdiri diam, biarkan kekosongan lautan menyelimutinya. Mati untukku. Mu Yang meraung dan mengamuk. Dunia kecilnya sedang berjalan. Kekuatan dunia dan hukum ketiadaan bekerja sama untuk mengubah Lu Ming menjadi ketiadaan. Namun, tubuh Lu Ming, yang dikelilingi oleh sungai hukum, terus-menerus menghalangi invasi hukum ketiadaan. Hukum hanyalah sebuah sungai, itu tidak bisa menghentikanku. Bunuh. Dengan raungan Mu Yang, tidak ada lautan, dan semua jenis kekuatan penyerangan dan pemotongan telah berevolusi, membunuh Lu Ming. Benarkah? Bagaimana dengan yang lain? Lu Ming tersenyum, dan tiba-tiba, ada sungai hukum yang muncul darinya. Ini adalah sungai pembentukan hukum susunan. Sungai dua hukum. Bagaimana mungkin? Tidak dapat dipercaya bahwa tirai itu mengaum. Lu Ming, bukankah kamu menerobos Kaisar Wu? Bagaimana mengendalikan dua hukum? Bagaimana mungkin ada dua hukum? Tanpa menembus Kaisar Wu, dia benar-benar dapat mengendalikan dua hukum. Satu adalah hukum terkuat, yang lainnya adalah hukum raja. Adegan, banyak kebisingan, banyak orang kaget mengaum. Mereka tidak melanggar Kaisar Wu, tetapi mereka dapat mengendalikan dua hukum, yang berada di luar imajinasi mereka. Hanya Kaisar Agung itu yang tenang. Tidak mengherankan jika Lu Ming menggerakkan tangannya sebelumnya. Banyak orang bisa melihat itu. Hari ini, bunuh kamu. Lu Ming membuka mulutnya dengan dingin. Lengannya bergetar dan kedua hukum itu menyatu. Lu Ming meledak dengan satu tangan, dan lautan nihilitas Mu Yang berguncang dengan liar, lalu meledak. Lu Ming, ada 5 aturan sebelum dan sesudah sempurna. Setelah 5 kali pemurnian, tubuh dan kekuatan sucinya terlalu kuat, jauh melampaui tingkat seni bela diri yang sama. Dia sangat kuat dengan tubuh dan kekuatan sucinya. Saat ini, dengan kombinasi hukum kematian dan hukum susunan, dia tiba-tiba pecah dan langsung menghancurkan lautan nihilitas Mu Yang. Tubuh Mu Yang bergetar hebat, dan dia hampir memuntahkan seteguk darah. Sua. Tubuh Lu Ming, seperti kilatan petir, mendekati matahari layar dan membelahnya dengan satu tangan. Mu Yang mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi tidak ada gunanya. Lengannya bertabrakan dengan lengan Lu Ming dan hampir pecah. Mulut harimau terguncang dan darah mengalir lurus. Menyentuh. Lu Ming membelah ratusan telapak tangan dalam sekejap, dan Mu Yang mencoba yang terbaik untuk menolaknya. Namun, dengan setiap telapak tangan turun, lengannya terluka lebih parah. Setelah lebih dari 100 telapak tangan, tangan Mu Yang langsung hancur berkeping-keping, dan darah serta dagingnya berterbangan. Bab 2113. Mu Yang berteriak dengan panik di wajahnya. Dia berbalik dan lari, mencoba melarikan diri dari jangkauan platform batu. Tapi Lu Ming, bagaimana kamu bisa membuatnya bahagia? Mu Yang, dia harus dibunuh. Menyentuh.
Luming melangkah keluar, mengejar Muyang dalam sekejap, dan membombardir punggung Muyang dengan satu tangan. Muyang berteriak, tubuhnya tertusuk, dan lubang besar terungkap. Pada saat ini, lengannya ditinggalkan, tubuhnya tertusuk, dan kekuatan tempurnya sangat berkurang, yang membuatnya tidak dapat bersaing dengan Luming. Menyentuh. Luming melompat dan menendang wajahnya ke wajah Muyang. Tubuh Muyang menghantam platform batu dengan keras, yang membuat platform batu itu mengaum. Tapi tubuhnya mengeluarkan suara bergerak, dan puluhan tulang patah. Lalu, Luming menginjak wajah Muyang, membuat Muyang tidak bisa bergerak. Ini mirip dengan tantangan pertama Muyang kepada Luming, yang wajahnya diinjak-injak oleh Luming. Oh, awan langit, aku akan membunuhmu, aku ingin kamu mati tanpa tempat pemakaman. Muyang meraung liar, dia benar-benar gila. Sebelum perang, dia masih dalam posisi tinggi. Akan sangat menyedihkan membiarkan Luming mati. Dia juga menyindir Luming sebagai pemborosan. Dia tidak bisa mengalahkan Kaisar Wu dan tidak akan pernah menjadi lawannya. Tapi sekarang hanya beberapa langkah untuk berperang. Dia seperti anjing liar, diinjak-injak oleh Luming. Penghinaan ini membuatnya gila. Dalam hal ini, kamu berani mengancamku. Luming acuh tak acuh. Di antara gelombang, dua sinar cahaya membombardir kedua kaki Muyang, menyebabkan kedua kakinya meledak. Ah! Muyang berteriak histeris. Meskipun dengan kultivasinya saat ini, meski hanya tersisa satu kepala, ia dapat meregenerasi darah dan dagingnya serta memulihkan tubuhnya. Tapi rasa sakit itu nyata. Sekarang, anggota tubuhnya patah, tubuhnya hancur, dia sangat menderita. Tianyun, apakah kamu berani membunuhku? Muji aku yang kuat ada di sini. Jika kamu berani membunuhku, kamu akan menghadapi pembalasan muji aku. Muyang mengaum, tapi Luming tidak berani membunuhnya. Dia menatap Luming dengan ganas. Selama dia tidak mati, dia harus membunuh Luming di masa depan, apapun artinya. Menyentuh. Wajah Luming menjadi acuh tak acuh dan langsung menginjaknya. Kepala Muyang seperti semangka, yang diinjak-injak dan meledak. Setelah itu, jiwa terbang keluar dan ditahan oleh Luming. Ini adalah jiwa Muyang. Saat ini, wajah jiwa Muyang penuh dengan kepanikan. Dia tidak menyangka bahwa Luming benar-benar berani membunuhnya, tidak takut dengan Revenge of the Curtain Family. Kamu ingin mati. Orang kuat dari keluarga Gordon benar-benar marah. Beberapa orang raung, dan momentum mereka mengejutkan. Tampaknya seluruh dunia bergetar. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah Kaisar Agung dari keluarga tirai. Muyang sedang bermain, tubuhnya benar-benar hancur dan hanya jiwanya yang tersisa. Bahkan jika dia terlahir kembali, dia tidak akan memiliki prestasi sebelumnya. Ini membuat orang kuat dari keluargamu marah, dan dia segera mulai membunuh Luming. Tapi saat berikutnya, setidaknya ada 10 mata dingin, mengarah ke Kaisar Mujia. Tampaknya Kaisar Mujia dituangkan ke tubuhnya dengan baskom berisi air dingin, dan apinya padam dalam sekejap, dan napasnya menyatu. Ini adalah pertempuran 10 tempat. Kaisar Agung dari semua wilayah berkumpul bersama dan tidak dapat dihancurkan oleh orang lain. Jika dia melakukannya, aku khawatir sekelompok kaisar besar akan mulai membunuhnya dalam sekejap. Tianyun, lebih baik kau pasang tirainya. Kaisar Agung keluarga Mujia tidak berani melakukan apapun selain mengancam. Luming mencibir dan terlalu malas untuk memperhatikannya. Tianyun, biarkan aku pergi, tolong, biarkan aku pergi. Saat ini, Muyang sangat ketakutan. Dia tahu bahwa dia telah bertemu dengan karakter pelanggar hukum dan sama sekali tidak takut padanya. Mata Luming dingin, dan dia tidak berniat melepaskan tirai. Jika kamu membiarkannya pergi dengan sifat Muyang, itu mungkin lebih berbahaya. Dia pasti akan membalas dan tidak akan berhenti. Apa bedanya memasang tirai yang atau tidak? Biarkan kamu pergi dan temukan pembunuh kerajaan maut untuk membunuhku. Luming berbicara dengan acuh tak acuh. Muyang tercengang, lalu wajahnya berkerut, menunjukkan tampilan yang luar biasa. Akhirnya, dia berteriak histeris, kamu Luming, kamu belum mati. Teriakan Muyang menyebar ke seluruh negeri, dan semua orang mendengarnya. Banyak orang terkejut. Apakah dia Luming, putra kekacauan? Bukankah orang-orang kerajaan kematian mengatakan bahwa mereka telah membunuh Luming? Bukankah dia sudah mati? Banyak orang terkejut. Pada saat ini, Yuan Xin, putra kekacauan, memandang Luming seperti dua bintang. Bau sungai Sing Sing meletus, bermandikan cahaya putih, menatap Luming. Dia Luming. Qiu Yue, Huang Ling, Long Chen, dan lainnya semuanya memiliki ekspresi ekstasi di mata mereka. Tuan, itu pasti Tuan. Lu Xiangxiang dan Ouyang Moi juga sangat gembira. Mereka memikirkan mengapa Luming membantu mereka sebelumnya. Mereka sama sekali tidak mengenal satu sama lain, tetapi Luming membantu mereka. Mereka telah bingung sebelumnya, tapi sekarang mereka akhirnya mengerti. Saat ini, mata semua orang di tempat kejadian terfokus pada Luming. Ternyata dia adalah Luming.
Beberapa kaisar agung berbisik bahwa mereka telah melihat melalui penampilan asli Luming, tetapi mereka belum pernah melihat Luming sebelumnya, jadi mereka tidak tahu bahwa dia adalah Luming. Saat ini, Luming tidak bersembunyi, tubuhnya mulai berubah, memperlihatkan wajah aslinya. Ini benar-benar Luming. Beberapa orang yang pernah bertemu Luming berseru tak percaya. Hahaha, kataku, bagaimana Luming bisa mati? Huang Li tertawa. Kerajaan maut benar-benar akan menaruh emas di wajahnya sendiri. Ouyang juga berkata sambil tersenyum. Tuan muda. Bulan musim gugur penuh dengan kegembiraan. Beberapa orang yang akrab dengan Luming sangat senang. Sebelumnya, meskipun mereka tidak percaya bahwa Luming telah meninggal, mereka tetap khawatir. Organisasi pembunuh kerajaan kematian terlalu mengerikan. Mereka takut jika itu benar. Melihat Luming saat ini, mereka merasa lega. Kenapa dia masih hidup? Beberapa orang yang memiliki dendam terhadap Luming mengubah wajah mereka menjadi jelek. Seperti keluarga Heng, keluarga dia, Daluo Tianzong, Wan Jia, Jin Wu, Menara Sirius dan kekuatan ahli lainnya, berdiri di tengah kerumunan, sangat marah, sangat disayangkan. Mereka semua berharap Luming terbunuh. Terutama kekuatan-kekuatan di Tanah Suci Bulan Kuno, Luming, semakin kuat dan kuat, yang memberi mereka terlalu banyak tekanan dan membuat mereka khawatir. Ini benar-benar kamu. Yuan Xin, putra kekacauan, diselimuti oleh cahaya kekacauan, seperti dewa perang, menatap Luming. Dia tak terkalahkan sepanjang hidupnya dan jarang menderita kerugian. Tetapi pada awal ujian Hunyuanzong, dia menderita kerugian besar, dikalahkan oleh Luming, kehilangan warisan terakhir. Apalagi ada juga warisan kekacauan Kaisar Zun, yang juga ada di tangan Luming. Pasti ada perang antara dia dan Luming. Tidak, bagaimana dia bisa menjadi Luming? Dia bukan putra kematian. Apakah dia mengendalikan hukum kematian? Seseorang menjadi tenang dan akhirnya menemukan masalahnya. Sebelum Luming, hukum kematian jelas digunakan, tetapi Luming adalah putra kekacauan. Sekarang, pemandangan menjadi sunyi dan berisik. Semua orang menatap Luming, mata mereka lebar, dan mereka ingin melihat melalui Luming. Bahkan para kaisar agung itu pun demikian juga Huang Ling dan orang-orang lain yang dekat dengan Luming. Itu ekspresi yang luar biasa. Semua orang, kecuali Qiu Yue, sudah lama mengetahui bahwa Luming mengendalikan hukum kematian. Bab 2114. Satu orang, sebenarnya, mengendalikan dua hukum terkuat. Semua orang tercengang dan tidak percaya. Beberapa bahkan mencurigai seseorang yang menyamar sebagai Luming. Namun, Kaisar membuktikan bahwa ini adalah penampilan sebenarnya dari Luming. Wah! Adegan itu meledak. Itu benar-benar digoreng. Satu orang sebenarnya dapat mengendalikan dua hukum terkuat pada saat yang sama, dan itu masih di bawah Kaisar Wu. Kemudian, dengan aturan susunan sebelumnya, apakah Luming bertanggung jawab atas ketiga hukum tersebut? Ini digoreng. Ini benar-benar digoreng. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ya Tuhan, itu melawan langit. Luming melawan langit. Bagaimana mungkin satu orang mengendalikan dua hukum terkuat pada saat yang sama? Kaisar Wu tidak bisa melakukannya. Ketidakcocokan terkuat, ini adalah kebenaran sejak zaman kuno, sekarang kebenaran telah dipatahkan. Ini banyak kebisingan, bahkan jika itu banyak kebisingan. Ini seperti kebenaran yang selalu diyakini dengan teguh, dan sulit untuk menenangkan hati aku. Bahkan Kaisar tidak bisa tenang. Dia memandang Luming seperti monster. Bagaimana? Kekuatan yang memiliki musuh dengan Luming, seperti keluarga Heng, sama besarnya dengan perkelahian. Ini tidak bisa dipercaya. Ledakan. Pada saat ini, Yuan Xin, putra takdir dan Tian Jiao terkuat lainnya, sulit untuk ditenangkan, tubuhnya mengeluarkan napas yang mengerikan. Tak terkalahkan, saudara Luming tak terkalahkan. Gelembung berteriak. Puan tidak terkalahkan. Tu Xiangxiang dan Ouyang Moli juga ikut membujuk. Luming menyentuh hidungnya, dan dia tahu bahwa begitu dia mengungkapkan identitas aslinya, dia pasti akan meledak dan mengejutkan dunia. Namun, dia tidak menyembunyikannya. Sebab, jika kembali ke Sang Yuan Xin, putra takdir dan lainnya, dia pasti tidak bisa bersembunyi, untuk menunjukkan kekuatan penuhnya. Paparan awal, paparan akhir, semua paparan. Selain itu, sekarang energi tubuh Kaisar telah disimpan hingga 36%, ia memiliki kepercayaan diri untuk menghindari banyak gangguan. Jika setelah pertempuran 10 tempat berakhir, Bujia akan melawannya, atau Xiangxiang dan Qiu Yue, dia akan membawa mereka ke jalan. Bagaimanapun, pertahanan fisik Kaisar luar biasa, terlebih lagi, tidak ada Kaisar fase, Kongbo dan lainnya. Saat ini, Paman Kosong, Kaisar Wuxiang dan yang lainnya sulit untuk ditenangkan, mengelus jenggot mereka dengan penuh semangat.
Mereka telah hidup bertahun-tahun tanpa akhir, tetapi ini juga pertama kalinya melihat hal seperti itu. Lepaskan aku. Saat ini, Muyang hampir mati ketakutan, teriakan gila. Seorang pria sebenarnya dapat mengendalikan dua hukum terkuat. Pantas saja kekuatan bertarungnya begitu mengerikan. Dia akan ketakutan setengah mati. Muyang, apakah kamu meminta orang-orang kerajaan kematian untuk membunuhku? Lu Ming membuka mulutnya dengan dingin. Lu Ming, selamatkan hidupmu. Muyang berteriak ngeri. Banyak orang bergerak dalam hati mereka. Tampaknya Muyang benar-benar melakukannya. Dia meminta orang-orang dari kerajaan maut untuk membunuh Lu Ming. Dia tidak tahu metode apa yang digunakan Lu Ming untuk menghindari perampokan. Terlebih lagi, orang-orang di kerajaan kematian secara keliru mengira bahwa dia telah membunuh Lu Ming. Tercela, aku tidak bisa melawan tuanku, tapi diam-diam aku meminta si pembunuh untuk membunuh tuanku. Sialan. Tuan, bunuh dia. Lu Xiangxiang dan Ouyang Moli dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan ingin membunuh Muyang secara langsung. Muyang, pergi jauh-jauh. Lu Ming membuka mulutnya dan mengatakannya. Di mata Muyang yang ketakutan, Lu Ming mencubit jiwa Muyang dengan kekuatan yang mengerikan, yang secara langsung menghancurkan jiwa Muyang. Brengsek. Kaisar Agung dari keluarga tirai meraung, matanya sangat suram. Seorang anak Tuhan, begitu terbunuh, hati mereka meneteskan darah. Tubuh raja dikatakan memiliki potensi Kaisar Agung, dan anak Tuhan tidak diragukan lagi lebih kuat. Dia dapat menembus cengkeraman Kaisar Agung yang sangat besar, dan bahkan dapat melangkah lebih dekat untuk menyentuh ranah Kaisar tertinggi. Tianjiao semacam ini, kekuatan apapun, harus dianggap sebagai harta karun, tetapi sekarang, sudah mati dan dibunuh oleh Lu Ming di depan umum, dan jiwanya habis. Setelah membunuh Muyang, platform batu yang melambangkan Muyang berubah menjadi kepulan asap dan menghilang. Lu Ming kembali ke platform batu dan mengapung kembali. Sepasang mata, tertuju pada Lu Ming, beberapa penuh martabat, beberapa mengandung rasa perang yang kuat. Bahkan jika Kaisar Zun Ming tidak memberi mereka ancaman, dia tidak akan memberi mereka ancaman. Tapi sekarang, itu tidak sama. Lu Ming membunuh Muyang dan, untuk pertama kalinya, mengendalikan dua hukum terkuat. Yang paling penting adalah Lu Ming baru saja membunuh Muyang tanpa menggunakan hukum kekacauan. Jika kita menggunakan hukum kekacauan dan hukum kematian, seberapa kuatkah mereka? Semua orang menilai kembali kekuatan bertarung Lu Ming. Tentu saja, beberapa orang tidak optimis tentang Lu Ming. Mereka berpikir bahwa mengendalikan dua hukum terkuat pada saat yang sama belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak mungkin menggabungkan dua hukum terkuat untuk membuat kekuatan melambung. Pandangan ini telah disetujui oleh banyak orang. Dalam mood penonton, kompetisi berlanjut. Setelah pertempuran antara Lu Ming dan Muyang, hanya tersisa sekitar 20 orang di lapangan. Dapat dikatakan bahwa mereka yang bertahan saat ini adalah yang kuat di antara yang kuat. Setiap perang menarik perhatian publik. Putra Takdir, Yuan Xin, Nakal dan sebagainya, masih mengalahkan lawan dengan kuat. Pedang mati, akhirnya sampai pada akhirnya. Dia bertemu naga asli. Dia dicurigai mempraktikkan cara jahat kuno. Meskipun pedang mati mencoba yang terbaik, itu tetap bukan lawannya. Setelah puluhan gerakan, dia dikalahkan. Sungai Sing Sing juga bertemu lawan yang kuat, tapi dia sangat kuat, dengan lawan ratusan gerakan, kemenangan tipis. Gelembung juga mengalahkan lawan mereka. Saat giliran Lu Ming lagi, lawannya tidak kuat. Dia sedikit lebih lemah dari Muyang dan dikalahkan oleh Lu Ming. Perlahan, hanya ada 13 orang di tempat kejadian. 13 platform batu, tergantung di udara, saling memandang. Masing-masing sangat kuat. Di antara mereka, Putra Takdir, Yuan Xin, Nakal, naga asli yang mengolah cara jahat kuno, kultivasi tubuh Archean, dan Putra Ruang dan Waktu adalah yang paling memprihatinkan. Karena orang-orang ini memasuki ranah Kaisar Wu 2 tahun lalu. 2 tahun kemudian, tidak diragukan lagi lebih kuat dan tak terduga. Namun, orang-orang ini belum bertemu satu sama lain sampai sekarang. Apakah itu juga terkait dengan platform batu? Lu Ming berpikir mungkin Si Tei juga bisa mengidentifikasi kekuatannya, jadi beberapa orang terkuat otomatis akan menghindarinya. Ini sangat mungkin, jika beberapa orang terkuat bertemu terlebih dahulu, itu tidak adil. Platform batu berputar, lalu kedua platform batu itu terbang keluar dan saling bersentuhan. Salah satunya adalah Putra Takdir. Pria yang bertabrakan dengan Putra Takdir terlihat sangat jelek. Dia bertemu Putra Takdir. Nama Putra Takdir adalah Takdir. Atas nama kota Takdir, kita bisa melihat bahwa hatinya lebih tinggi dari surga. Dan dia pantas mendapatkan namanya. Dewa memerintahkan jas putih, rambut panjang dan pinggang, tampan, seperti anak dewa yang legendaris. Dia selalu memiliki senyum di wajahnya, dan dia berdiri di sana, tetapi permukaan tubuhnya tampak ditutupi dengan pancaran kabur, yang membuatnya tampak seolah-olah dia tidak ada di dunia ini.
Bab 2115. Destiny, Putra Takdir, adalah kandidat paling diunggulkan untuk gelar kali ini. Sebelum kompetisi, dianggap bahwa satu-satunya yang bisa bersaing dengan takdir adalah Yuan Shin. Tentu saja, ada banyak kuda hitam yang bermunculan sekarang, seperti Wu Liang, seperti naga asli dan perbaikan tubuh kuno yang tidak dapat diprediksi. Namun kebanyakan orang masih berpikir bahwa seharusnya tidak ada masalah untuk memenangkan kejuaraan. Putra Takdir, kendalikan takdir, tahun tanpa akhir, tidak sedikit, masing-masing, hampir semuanya berdiri di puncak, menjadi puncak yang kuat. Apakah kamu ingin menyerah? Destiny, dengan senyuman di wajahnya, tenang dan damai, bertanya pada lawannya. Aturan 10 besar, hukum takdir, membayangi aturan lainnya. Aku hanya ingin mempelajarinya. Pemuda itu berkata bahwa dia juga anak Tuhan yang sangat kuat. 2 tahun lalu, dia akan menjadi seorang kaisar. Setelah 2 tahun berkultivasi, prestasinya telah mencapai puncak Kaisar Bintang Su. Kenapa dia tidak melawan? Takdir menggelengkan kepalanya dan berkata, sejak kamu mengatakan kalimat ini, takdirmu telah ditakdirkan untuk dikalahkan. Sungguh takdir yang berdarah, hidupku terserah padaku, bukan ke surga, tidak ada yang bisa mengendalikan takdirku. Pemuda itu minum dan membunuh Tuhan. Kamu ditakdirkan untuk disambar petir. Takdir berkata, tetap tersenyum. Ledakan. Saat suaranya turun, guntur dan kilat tak berujung muncul dari udara tipis dan membelah satu sama lain. Setiap guntur dan kilat sebenarnya diwarnai, ada 5 warna, lengannya sangat tebal, kekuatannya luar biasa. Pemuda itu langsung tenggelam oleh guntur dan kilat. Pria muda itu meraung, mengamuk, dan menggunakan kekuatan sihirnya untuk melawan guntur dan kilat. Kamu ditakdirkan untuk dibakar oleh api. Tuhan berkata lagi. Kemudian nyala api yang tak berujung muncul, semua nyala api yang mengerikan, menenggelamkan pemuda itu. Kamu ditakdirkan untuk ditebas oleh pedang. Kamu ditakdirkan untuk dipalu. Takdir berbicara terus-menerus. Setiap kali dia mengucapkan sepatah kata pun, kata-katanya terpenuhi. Semua jenis serangan dan serangan tidak ada habisnya. Akhirnya, pemuda itu tidak bisa menolak. Dia memuntahkan darah dan tersingkir dari platform pertempuran. Dan takdir, sampai akhir, dengan senyuman, gaun putih, berdiri di atas platform batu, tidak bergerak, luar biasa. Semua orang bernapas dengan ngeri. Hukum takdir terlalu mengerikan. Bisakah itu benar-benar mengatur nasib orang? Dia mengatakan bahwa jika pihak lain ingin disambar petir, dia akan disambar petir, dan jika dia ingin disayat, dia akan disayat. Seolah-olah dia bertanggung jawab atas nasib orang lain. Bahkan mata Luming bermartabat dan tak tertandingi. Peron batu surga, terbang kembali, ada 12 orang di tempat kejadian. Selama kami melewati 20% kompetisi lagi, kami akan dapat menentukan 10 besar. Segera, 2 platform lagi terbang dan bertabrakan. Ada kejutan lain di hati orang-orang. Kali ini, salah satu penampilnya adalah Yuan Shin. Wajah lawannya menjadi gelap. Yuan Shin, tampaknya, adalah karakter yang bisa bersaing dengan takdir. Bertemu dengannya saja sudah sial. Ledakan. Yuan Shin langsung menembak, kuat dan mendominasi. Tinjunya yang kacau tak tertandingi dalam menyerang dan menghancurkan lawan dengan satu tangan. Lawannya, meski kuat, masih kalah dan kalah telak. Kultivasi Yuan Shin bukan kaisar virtual bintang 1, aku khawatir itu sudah menjadi kaisar Su bintang 2. Beberapa orang berspekulasi. Banyak orang mengangguk, ini sangat normal, 2 tahun lalu, Yuan Shin telah menjadi kaisar, 2 tahun ini, peluangnya tidak kecil, bagaimana mungkin tidak ada kemajuan. Segera setelah itu, lawan Yuan Shin dikalahkan dan batuk darah dan mundur dari platform pertempuran. Setelah Yuan Shin kembali, ada 11 lagi. Lalu, ada 2 platform batu, bertabrakan. Itu dia, perbaikan tubuh Archean. Mata Luming bergerak, menunjukkan minat. Salah satunya adalah Archean Tisiu, bernama Buruk. Pria ini tingginya hampir 3 meter. Dia memiliki kepala botak dan seluruh tubuhnya berwarna hitam. Dia seperti sepotong arang hitam dan sepotong baja halus hitam. Dia tampaknya penuh dengan kekuatan tak terbatas. Pelatihan tubuh kuno, menghususkan diri pada tubuh, fisik yang tak tertandingi, kekuatan tak terbatas, kekuatan untuk mematahkan 10.000 metode. Luming sangat tertarik. Dia telah ditempa 5 kali berturut-turut dan mengandung 3 ki yang kacau. Dia sudah sangat kuat. Tapi masih ada celah besar dibandingkan dengan kasar. Lawan Buruk, wajahnya tidak tampan. Karena Brain juga dianggap salah satu yang terkuat. Bagaimana 3 orang di belakang dan lawan yang mereka temui adalah yang terkuat. Haha, anak kecil, ayo pergi. Dengan seringai di wajahnya, berani melangkah ke sisi lain, seperti raksasa. Boom.
Tembakan kasar, sederhana dan langsung, pukulan langsung. Tinju ini langsung menembus ruang. Tinju gelapnya, seperti gunung kuno, ditekan ke sisi lain. Sisi lain tidak lemah, bisa dikatakan sangat kuat, meledakkan kekuatan penuh, dan konfrontasi Jerman yang kejam. Sayangnya, bagaimanapun, sulit untuk menandingi kebajikan yang ganas. Wajah lawannya berubah dengan liar, dan dia mundur dengan kecepatan tinggi, hampir terlempar keluar dari platform batu. Sedikit, kamu tidak bisa, hahaha. Tawa berani, tubuh setinggi 3 meter, langsung ke sisi lain tabrakan dan pergi, kecepatannya luar biasa. Ledakan. Sisi lain mencoba yang terbaik untuk meledakkan kekuatan sihir, tetapi itu jatuh ke tubuh Baude, yang tidak berguna dan tidak merusak pertahanan yang kejam. Tubuh Baude, seolah-olah itu adalah senjata ajaib, menghancurkan serangan pihak lain, dan kemudian memukul pihak lain dengan keras. Sisi lain mendengus, tubuh mengeluarkan suara bergerak, lalu memuntahkan darah, tubuh langsung terbang keluar dari platform pertempuran. Banyak orang mengambil napas dingin. Kebajikan yang ganas ini sangat menakutkan dan memiliki kekuatan yang tak terbatas. Hanya beberapa gerakan yang bisa mengalahkan lawan. Kekuatan teror, kekuatan daging murni. Di tengah kerumunan, Huang Li dan Long Chen sangat bermartabat. Mereka mempraktikkan hukum kekuatan tertinggi, yang dikenal sebagai kekuatan tertinggi, tetapi dibandingkan dengan kebajikan yang ganas, mereka tidak tahu seberapa jauh. Baut mengalahkan lawannya, dan hanya ada 10 yang tersisa di tempat kejadian. 10 besar, lahir. Mereka adalah Takdir, Yuan Xin, Wu Liang, Baude, Naga Asli, Putra Ruang dan Waktu, Yun Hoge, Gelembung, Sungai Singsing, Iblis Kuno, dan Luming. Semua mata tertuju pada 10. Seluruh tanah Yuanshan, Tianjiao yang tak terbatas, 10 besar Tianjiao, menarik perhatian publik. Nah, sekarang 10 teratas telah lahir, aku akan memberi kamu waktu 3 hari untuk menyesuaikan suku bunga kamu. Setelah 3 hari, kita akan mengadakan pertandingan final. Pria tua dengan rambut putih melangkah keluar dan mengumumkan. Puannya sangat kuat. Dan gelembung. Lu siang-siang, Ouyang Moli dan yang lainnya bersorak dan bersemangat. Namun, kebanyakan orang tidak terlalu tampan, karena Tianjiao yang optimis terhadap mereka telah gagal dan gagal masuk 10 besar. Tuan, aku tidak menerimanya. Pada saat ini, sebuah suara terdengar, biarkan semua orang diam. Seorang pria muda melangkah keluar dan mengepalkan tinjunya ke pria tua berambut putih itu. Aku juga tidak menyukainya. Aku juga. Beberapa anak muda berjalan keluar secara berurutan, mengepalkan tangan ke arah lelaki tua berambut putih itu. Terima kasih sudah subscribe Penatua.